Bab 3001, Sima Pingdong Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung di Tengah Scaling Cloud Lake. Ekspresi lelaki tua berbaju abu-abu itu berubah drastis saat melihat nama Sima Chun menghilang dari papan skor. Auranya yang mendominasi menyebabkan orang-orang dengan basis kultivasi yang lebih lemah bergidik ketakutan saat dia berteriak, bagaimana ini mungkin? Sangat kuat, siapa dia? Auranya sangat mendominasi. Kau tidak mengenalnya, dia adalah Grand Elder dari klan Sima, klan kelas 7. Penatua Agung klan Sima, kenapa dia di sini? Biasanya, orang dengan status tinggi seperti itu tidak akan datang ke sini, kan? Saya tidak berpikir kakek tua dapat menerima kematian Sima Chun. Itu wajar saja, seseorang sekaliber seperti Sima Chun jelas merupakan bintang yang sedang naik daun dari klan Sima. Bagaimana mungkin para anggota klan Sima yang berpangkat tinggi tidak meratapi hilangnya bakat seperti itu? Orang tua itu, Sima Pingdong, adalah Grand Elder dari klan Sima. Kekuatannya tidak kalah dengan para pemimpin 3 sekte dan 2 klan yang hadir di tempat kejadian, kecuali Bihai Mingfeng, pemimpin sekte ketiga dari sekte Surgawi Kopling. Ini adalah pertama kalinya dia memimpin anggota dari klan Sima ke pintu masuk alam bawah di alam kuno surga selatan, dan ada alasan untuk itu. Meski banyak orang yang mengenali lelaki tua itu, tak banyak yang tahu hubungannya dengan Sima Chun. Dia secara pribadi telah memimpin anggota dari klan Sima di sini karena Sima Chun, salah satu dari Overarching Heavenly Supreme Celestials yang berpartisipasi, adalah cucu kesayangannya yang paling dia banggakan. Cheh Chuner sudah mati. Sima Pingdong meratap pelan dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Saya turut berduka cita atas kehilanganmu, kakek tua, kata seorang pria parubaya yang berdiri di samping Sima Pingdong. Dia hanya seorang tetua biasa di klan Sima, tidak seperti Sima Pingdong. Dia tahu Sima Chun sangat disayangi dan tak tergantikan oleh Sima Pingdong. Sekarang setelah Sima Chun meninggal, orang hanya bisa membayangkan bagaimana Sima Pingdong. Dia menghela nafas dalam. Sima Chun adalah cucu kakek yang paling dicintai. Sekarang setelah dia meninggal, Tetua Agung harus menyesal membiarkannya memasuki alam bawah surga kuno surga selatan. Kebanyakan orang yang mengenal Sima Chun terkejut bahwa dia telah meninggal di alam bawah dari alam kuno surga selatan. Orang harus tahu bahwa dia adalah jenius paling menonjol yang muncul di klan Sima dalam 1000 tahun terakhir. Dia bahkan belum berusia 200 tahun, tetapi dia sudah menjadi puncak surgawi tertinggi surgawi yang telah memahami 2 kedalaman dari hukum angin. Orang seperti itu pasti berada di puncak di antara mereka yang telah memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan. Meski begitu, dia telah mati begitu saja. Ledakan, tubuh Sima Pingdong menghilang dari pandangan, meninggalkan riak di belakangnya. Hanya dalam sekejap mata, dia muncul di depan 5 pemimpin dari 3 sekte dan 2 klan. Dia menatap Bihai Mingfeng dan menangkupkan kedua tangannya. Pemimpin sekte Bihai, Penatua Pingdong. Klan Sima adalah klan kelas 7 jadi wajar saja jika Bihai Mingfeng mengenal Grand Elder dari klan Sima. Sebelum Sima Dongping bisa berbicara, dia berkata, aku sudah tahu apa yang membawamu ke sini. Namun, tidak ada yang mengetahui rahasia apa yang terjadi di alam bawah dari alam kuno surga selatan, bahkan tidak sedikit dari kita di sini. Tidak ada yang bisa kami lakukan bahkan jika kami setuju untuk membantumu mengidentifikasi orang yang membunuh cucumu. Saya mengetahui situasinya, Sima Pingdong mengangguk dan berkata dengan suara rendah, saya ingin meminta bantuan Anda, pemimpin sekte Bihai. Jika saya dapat mengidentifikasi siapa yang membunuh cucu saya ingin pemimpin sekte Bihai menyerahkannya kepada saya. Dia benar-benar mengabaikan 4 pemimpin lain dari 3 sekte dan 2 klan karena mereka bukan tandingannya. Hanya Bihai Mingfeng yang mampu menghentikannya untuk membalaskan dendam cucunya. Aku khawatir aku tidak bisa menyetujuinya. Bihai Mingfeng menggelengkan kepalanya. Ini bukan wewenang 3 sekte dan 2 klan untuk memutuskan hal-hal seperti itu. Lagi pula, kami hanya diberi wewenang oleh Profound Nether Mansion untuk membuka pintu masuk ke alam bawah dari alam kuno surga selatan. Pemimpin sekte Bihai, sebagai salah satu dari 10 inspektur dari rumah Nether Mendalam, saya percaya rumah Nether Mendalam tidak akan repot-repot mencari kesalahan dengan Anda, kata Sima Dongping terus-menerus. Sayangnya, Bihai Mingfeng tetap teguh dengan keputusannya. Sima Dongping hanya bisa dengan sedih kembali ke posisinya. Kebanyakan orang bisa menebak niat Sima Dongping ketika dia mendekati Bihai Mingfeng. Penatua Agung klan Sima, Sima Pingdong, adalah kakek Sima Chun.
Sekarang Sima Chun sudah mati, tidak diragukan lagi dia ingin mencabik-cabik pembunuh cucunya untuk membalaskan dendam cucunya. Dia pasti telah meminta pemimpin Sekte Bihai untuk tidak ikut campur ketika dia ingin membalas dendam. Tapi, bagaimana dia berniat mencari tahu siapa yang membunuh cucunya? Apa menurutmu dia tahu? Saya rasa tidak. Dia mungkin hanya ingin bersiap-siap. Bagaimana jika dia benar-benar berhasil mengidentifikasi si pembunuh? Bagaimanapun, dia tidak akan bisa membalaskan dendam cucunya jika pemimpin Sekte Bihai memutuskan untuk ikut campur. Dia pasti pergi ke pemimpin Sekte Bihai untuk memintanya agar tidak mengganggu balas dendamnya. Berdasarkan ekspresinya yang tidak sedap dipandang, pemimpin Sekte Bihai pasti telah menolak permintaannya. Yah, jika pemimpin Sekte Bihai menyetujui permintaannya, siapa yang berani membunuh di alam kuno surga selatan di masa depan? Pada saat yang sama, beberapa orang yang tidak mengetahui aturan papan skor akhirnya menemukan cara kerjanya. Sepertinya tidak ada yang mendapatkan 8 poin setelah kematian Sima Chun, seorang pria parubaya bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat papan skor. Tentu saja tidak. Jika papan skor langsung mengungkapkan siapa yang telah memperoleh 8 poin, bukankah itu sama dengan mengungkapkan identitas pembunuh Sima Chun kepada semua orang? Poin perlahan akan meningkat untuk orang yang membunuh Sima Chun. Ini untuk melindungi anonimitas si pembunuh, balas seorang lelaki tua. Jadi, ini berarti kecuali si pembunuh mengaku membunuh Sima Chun atau jika ada saksi, tidak seorang pun, kecuali si pembunuh, akan tahu siapa yang membunuh Sima Chun. Tepat sekali. Jika para peserta takut untuk membunuh, karena takut akan akibat dari tindakan mereka, lalu apa gunanya memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan? Sementara itu, mata Hu Linyi, kaisar negara pendukung musim gugur, berbinar saat dia melihat papan skor. Poin Duan Lingtian baru saja meningkat 2. Dia memiliki 5 poin sekarang. Dia benar-benar tidak mengecewakan. Namun, senyum di wajahnya digantikan oleh kerutan di dahinya ketika dia melihat nama di bagian atas papan skor. Namun, pencetak gol terbanyak telah mengumpulkan 11 poin. Bahkan orang yang berada di peringkat 10 telah mengumpulkan 7 poin. Saya harap Duan Lingtian cepat masuk 10 besar. Meskipun kematian Sima Chun telah menarik perhatian Hu Linyi sebelumnya, dia tidak menghubungkannya dengan Duan Lingtian. Lagi pula, Sima Chun adalah puncak surgawi tertinggi yang telah memahami 2 kedalaman dari hukum angin, kedalaman elemen angin dan kedalaman angin. Dia tidak menyangka Duan Lingtian mampu mengalahkan Sima Chun, apalagi membunuh Sima Chun. Setelah Sima Dongping kembali, sesepuh lain dari klan Sima tersenyum pahit sambil berkata, Grand Elder, bahkan jika pemimpin sekte ketiga dari sekte surgawi menyetujui permintaan Anda, masih sulit untuk mengetahui identitas pembunuh cucu Anda. Titik petik 2. Aku akan membunuh yang paling mencurigakan. Sima Dongping berkata saat matanya berkilat dingin. Meskipun ia memiliki banyak putra dan cucu, Sima Chun adalah favoritnya. Dia sangat marah dengan kematian Sima Chun sehingga dia berharap dia bisa memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan sekarang untuk membalaskan dendam cucunya. Setelah mendengar kata-kata Sima Pingdong, sesepuh hanya bisa tersenyum tak berdaya. Di antara semua celestial tertinggi surgawi, hanya beberapa dari kekuatan kelas 7 yang cocok dengan Sima Chun. Namun, masih akan sulit bagi mereka untuk membunuh Sima Chun kecuali jika mereka bergabung. Jika memang benar demikian, akan lebih sulit lagi untuk mengidentifikasi pembunuh atau pembunuh Sima Chun. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari apa yang terjadi di luar alam kuno surga selatan. Meskipun poinnya perlahan meningkat seiring berjalannya waktu, tidak ada yang menduga dia telah membunuh Sima Chun. Sima Pingdong dengan cepat mengesampingkan Duan Lingtian sebagai tersangka setelah dia menyelidiki kekuatan Duan Lingtian dari orang-orang yang mengetahuinya. Matanya terpaku pada papan skor, menghafal nama-nama mereka yang tiba-tiba mendapat banyak poin sebagai tersangka. Di alam bawah dari alam kuno surga selatan. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Duan Lingtian membutuhkan waktu 1 bulan dan melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi untuk keluar dari hutan yang tampaknya tak terbatas di bawah kekuatan pemandu. Berdasarkan ini, orang bisa melihat betapa luasnya hutan itu. Aku akhirnya keluar. Bab 3002, cara yang sama penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian bertemu dengan 3 orang di sepanjang jalan. Salah satu dari mereka menyerangnya setelah mengetahui bahwa dia bahkan belum berusia 100 tahun. Sayangnya,
Orang itu dibunuh olehnya. Dua lainnya telah menyaksikan kekuatannya ketika dia bertarung dengan pangeran kedua dari negara Qi Selatan sehingga mereka tidak berani melibatkannya dalam pertarungan. Bahkan, mereka mengira dia pasti akan membunuh mereka. Namun, karena mereka tidak bertindak melawannya, dia tidak peduli dengan mereka. Sangat penting bahwa dia tiba di kuil Dewa Surgawi yang dia curigai diciptakan oleh Dewa Surgawi Surga Selatan sesegera mungkin. Pasti ada banyak harta dan pertemuan kebetulan di sana. Setelah meninggalkan hutan, Duan Lingtian tiba di dataran yang luas dan tampaknya tak terbatas. Dia telah melakukan perjalanan selama 3 hari dan terbang di atas pegunungan ketika dia mendengar suara dari pertempuran yang sedang berlangsung. Suara keras dan sombong terdengar di udara. Ketika dia mendengar kata-kata itu, ekspresinya berubah suram, dan dia segera turun. Huang Jiachao, kau bukan tandinganku. Mati. Kata-kata ini mendorong Duan Lingtian untuk mengambil jalan memutar ke pegunungan. Duan Lingtian melihat dua sosok di tengah pertempuran yang menakutkan segera setelah dia turun. Suara keras dan angkuh itu jelas milik pemuda yang unggul dalam pertempuran itu. Lawannya yang dirugikan tidak lain adalah Huang Jiachao, putra kelima Huang Yuanfei, gubernur kota Passage City di Supporting Val Nation. Huang Jiachao juga saudara Huang Jialong. Saat Duan Lingtian mendekati keduanya, dia dengan sengaja melepaskan auranya. Duo ini dengan cepat menemukan kehadirannya dan segera melepaskan diri dari satu sama lain. Kakak Duan, Huang Jiachao yang mengira dia akan mati tidak menyangka teman baik saudaranya itu tiba-tiba muncul di saat kritis. Harapan langsung muncul di hatinya, dia senang. Saudara Duan, lawan Huang Jiachao adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah bagus. Dia memandang Duan Lingtian yang telah mengganggu pertempurannya. Ketika kesadaran muncul padanya, matanya melebar, dan ekspresinya berubah drastis. Bukankah dia pembudidaya jenius tanpa sekte dari negara pendukung musim gugur, Duan Lingtian? Dia dengan mudah mengalahkan Sue Jingyu, pangeran kedua dari negara Qi Selatan, sebelum kita memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan, kan? Dengan pemikiran ini, pemuda yang mengenakan jubah bagus tidak membuang waktu dan mencoba melarikan diri. Tubuhnya melayang hanya dalam sekejap mata. Sayangnya, sebelum dia bisa pergi jauh, sesosok muncul seperti hantu di depannya, menghalangi jalannya. Orang yang menghentikannya tidak lain adalah Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian tidak memiliki konflik dengan pemuda itu, dia tidak bisa hanya berdiri di samping dan melihat orang ini membunuh adik laki-laki Huang Jialong. Duan Lingtian, apa aku menyinggungmu? Mata pemuda itu dipenuhi ketakutan dan wajahnya pucat saat dia melihat Duan Lingtian. Tangannya yang terkepal erat basah oleh keringat. Dia bahkan bukan tandingan Sue Jingyu, pangeran kedua dari negara Qi Selatan. Bagaimana dia bisa berharap untuk membela diri dari seseorang yang dengan mudahnya mengalahkan Sue Jingyu? Selain itu, berdasarkan kecepatan Duan Lingtian, jelas bahwa Duan Lingtian berada beberapa liga di atasnya. Duan Lingtian tidak repot-repot membalas pemuda itu. Begitu pemuda itu selesai berbicara, dia menyerang dengan kecepatan kilat dengan tongkat panjangnya. Pemuda itu terbunuh bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Bahkan jika dia punya waktu untuk membela diri, dia masih tidak akan memiliki kesempatan melawan Duan Lingtian yang telah menggunakan energi asal surgawinya yang telah didorong oleh hukum kedalaman elemen bumi-bumi untuk menggunakan metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi, metode Raja Imobilisasi dan Ki Ungu Timur. Bagaimana mungkin puncak surgawi tertinggi surgawi yang belum memahami hukum apapun membela diri dari serangan semacam itu? Apa kamu baik-baik saja? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum ketika Huang Jiachao mendekatinya. Saya baik-baik saja. Huang Jiachao menggelengkan kepalanya. Syukurlah kamu muncul tepat waktu, saudara Duan. Kalau tidak, aku akan dibunuh oleh Xia Houji. Ketakutan yang tersisa bisa terlihat di wajahnya ketika dia berbicara. Xia Houji, apa kau mengenalnya sebelum ini? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Berdasarkan kata-kata yang dia dengar sebelumnya, sepertinya Xia Houji, pemuda itu, mengenal Huang Chaojia. Jika tidak, Xia Houji tidak akan dibebani dengan begitu banyak permusuhan ketika dia berbicara sebelumnya. Tentu saja, kami memiliki konflik besar. Tepatnya, dia memiliki konflik besar dengan saudara laki-laki saya, dan saya juga terlibat, kata Huang Jiachao sambil tersenyum masam. Jialong, Duan Lingtian mengangkat alis. Dia tahu Huang Jiachao mengacu pada Huang Jialong ketika dia menyebutkan saudaranya sebelumnya.
Meskipun Huang Jiachao memiliki kakak laki-laki lain juga, mereka jauh lebih tua darinya dan jarang menghabiskan waktu bersama. Dia tidak akan menyapa saudara-saudaranya dengan cara yang begitu santai, kecuali Huang Jialong. Duan Lingtian tidak ingin membuang waktu jika tidak perlu sehingga dia dengan cepat melanjutkan perjalanannya ke kuil Dewa Surgawi. Karena Huang Jiachao adalah adik dari teman baiknya, wajar saja jika dia membawa serta Huang Jiachao. Kuil Dewa Surgawi. Huang Jiachao terkejut ketika Duan Lingtian memberitahunya tentang kuil Dewa Surgawi. Jelas sekali dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mereka yang memperoleh 10 poin akan ditunjukkan jalan ke kuil Dewa Surgawi. Huang Jialong bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, matanya menyala, itu dia. Tidak heran beberapa celestial tertinggi surgawi yang keluar dari alam kuno surga selatan sebelumnya menemukan item di cincin tata ruang mereka yang tidak dapat mereka ingat mendapatkannya. Selain itu, beberapa dari mereka bahkan tidak dapat mengingat bagaimana mereka memperoleh beberapa poin mereka. Sepertinya ada formasi yang bisa menghapus ingatan orang yang telah memperoleh 10 poin dan memasuki kuil Dewa Surgawi. Saya cukup yakin saya benar karena tidak ada yang pernah mendengar tentang kuil surgawi. Saya khawatir ingatan saya akan terhapus juga karena Anda telah memberitahu saya tentang kuil Dewa Surgawi. Aku mungkin tidak akan ingat pernah bertemu denganmu. Itu sangat mungkin. Duan Lingtian sedikit mengangguk. Kemudian, dia memandang Huang Jiachao dan bertanya, Jiachao, berapa banyak poin yang telah kamu kumpulkan sejauh ini? 3 poin, kata Huang Jiachao dengan senyum malu-malu. Saya cukup beruntung untuk memenuhi 2 puncak rata-rata Overarching Heavenly Supreme Celestials dengan masing-masing 1 poin. Bagaimana denganmu, Saudara Duan? Sebelum saya membunuh orang itu, saya telah mengumpulkan 16 poin. Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya ke dalam jade poin akumulatifnya saat dia menjawab, sekarang, saya memiliki 21 poin. Saya tidak berharap dia mengumpulkan 5 poin. Meskipun Huang Jiachao merasa poin Duan Lingtian tidak akan rendah, dia masih terkejut ketika mendengar jumlah poin yang diperoleh Duan Lingtian. 21 poin. Xia Houji itu akan mengumpulkan 8 poin jika dia membunuhku. Sayangnya, dia bertemu denganmu, Saudara Duan. Huang Jiachao menghela nafas lega saat mengingat kematiannya. Dia memandang Duan Lingtian dan dengan sungguh-sungguh berkata, Saudara Duan, saya tahu Anda menyelamatkan saya karena Anda berteman baik dengan saudara saya. Meskipun demikian, saya tetap bersyukur dan berhutang budi kepada Anda. Saya pasti akan membalas Anda di masa depan, Saudara Duan. Matanya bersinar dengan tekad ketika dia berbicara. Duan Lingtian hanya tersenyum sebagai tanggapan. Setelah beberapa saat, dia mengingat sesuatu dan berkata, Jiachao, aku tidak yakin kamu bisa memasuki kuil Dewa Surgawi. Selama perjalanan kita, saya akan membunuh orang-orang yang kita temui, dan Anda dapat mengumpulkan poin mereka. Kami perlu memastikan Anda memiliki 10 poin, setidaknya, untuk memastikan Anda dapat memasuki kuil Dewa Surgawi. Kita harus melakukannya dengan cepat. Ini tidak pantas. Bagaimana saya bisa mengklaim poin ketika Anda melakukan semua pekerjaan? Meskipun Huang Jiachao tergoda, dia menggelengkan kepalanya dan menolak saran Duan Lingtian. Saudara Duan, saya tahu Anda ingin membantu saya, tetapi saya berharap Anda menempati peringkat pertama di alam bawah dari alam kuno surga selatan. Lakukan saja apa yang aku katakan. Duan Lingtian bersikeras dengan keras. Huang Jiachao tersenyum tak berdaya. Dia sangat tersentuh. Untuk membantu Huang Jiachao mengumpulkan poin yang cukup, Duan Lingtian tidak lagi berbelas kasih. Dia bahkan akan membunuh mereka yang tidak memprovokasi dia. Setelah membunuh beberapa orang, dia berhasil mendapatkan 10 poin untuk Huang Jiachao. Aku bisa merasakan kekuatan penuntun sekarang, kata Huang Jiachao. Duan Lingtian sedikit mengangguk. Saat mereka berjalan ke kuil Dewa Surgawi, Duan Lingtian tidak menahan diri dan membunuh beberapa orang lagi untuk mengumpulkan poin untuk dirinya sendiri. Mereka yang memasuki alam kuno surga selatan tahu bahwa mereka mempertaruhkan hidup mereka ketika mereka memasuki alam itu. Namun, mereka yang dibunuh Duan Lingtian merasa kesal dan dipenuhi dengan keluhan. Bagaimanapun, Duan Lingtian sangat kuat sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri sama sekali. Bab 3003, Tempat Peninggalan dan Pertemuan Kebetulan Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Faktanya,
mereka yang mampu bertahan lebih dari 2 bulan di lingkungan yang keras dari alam bawah dari alam kuno surga selatan sebagian besar adalah surgawi tertinggi surgawi yang lebih kuat. Meskipun beberapa surga tertinggi surgawi yang Duan Lingtian temui tidak memahami kekuatan hukum apapun, mereka telah menguasai metode surgawi tingkat duke atau kemampuan surgawi. Mereka bahkan lebih kuat dari Huang Jialong selama pertempuran surga selatan dan mungkin setara dengan Hu Jinyong, pangeran keempat dari negara kejatuhan pendukung. Sayangnya, mereka bertemu Duan Lingtian dan mati bahkan sebelum mereka bisa bereaksi. Dengan kekuatan Duan Lingtian, sangat mudah baginya untuk membunuh surgawi tertinggi surgawi yang tidak memahami hukum apapun. Saudara Duan, sebaiknya kamu tidak menjual celestial kelas raja yang kamu peroleh dari orang-orang yang kamu bunuh. Faktanya, lebih baik jika Anda tidak menjualnya sama sekali jika Anda tidak kekurangan celestial crystal. Jika Anda benar-benar harus menjualnya, setidaknya tunggu sampai Anda bergabung dengan salah satu dari 3 sekte dan 2 klan, Huang Jiachou mengingatkan Duan Lingtian. Dia takut orang akan membalas dendam dari Duan Lingtian jika identitas Duan Lingtian terungkap saat menjual senjata surgawi kelas raja. Awalnya, Huang Jiachou dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Duan Lingtian. Meskipun saudaranya, Huang Jialong, telah memberitahunya bahwa Duan Lingtian menjadi lebih kuat dari sebelumnya, bagaimanapun juga, mendengar dan melihat sendiri benar-benar berbeda. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menjadi terbiasa dengan kekuatan Duan Lingtian. Baiklah, mengerti. Duan Lingtian sedikit mengangguk. Saat mereka melewati padang pasir, Huang Jiachou menyipitkan matanya. Kekuatan pemandu tampaknya telah berubah. Mungkinkah kita hampir sampai? Aku juga merasakannya. Duan Lingtian mengangkat alis saat dia melihat ke kejauhan. Tiba-tiba, telinganya berkedut, seolah mendengar gerakan di dekatnya. Sepertinya ada gerakan di sana. Huang Jiachou melihat ke paling kiri, mengikuti pandangan Duan Lingtian. Mereka melihat sesuatu yang berwarna biru laut beberapa ribu meter dari tempat mereka berada. Terlepas dari gerakannya, itu tidak mengarah ke kuil Dewa Surgawi. Selain itu, Duan Lingtian bisa merasakan gerakannya semakin intens. Dia jauh lebih kuat dari Huang Jiachou, tetapi kesadaran surgawi mereka hampir sama karena mereka berdua adalah puncak surgawi tertinggi. Oleh karena itu, Huang Jiachou bisa merasakan apa yang Duan Lingtian rasakan juga. Ayo pergi dan lihat. Keingintahuan menguasai Duan Lingtian. Karena tidak terlalu jauh dari tujuan mereka, dia menuju ke arah cahaya biru aqua. Huang Jiachou dengan cepat mengikutinya. Dengan kemampuannya, agak sulit baginya untuk bertahan hidup di alam bawah dari alam kuno surga selatan. Sejak hari dia bertemu Duan Lingtian, semua surgawi tertinggi yang dia temui dan yang dibunuh Duan Lingtian sangat kuat. Bahkan yang terlemah pun hampir sekuat dia. Dalam beberapa saat, mereka tiba di dekat benda biru laut itu. Ternyata itu adalah sebuah danau. Pada saat ini, permukaan danau bergolak, sepertinya beberapa orang sedang bertarung di danau. Huang Jiachou memperluas kesadaran surgawinya ke dalam danau dan merasakan getaran di sana. Sebuah pertarungan. Di danau, Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya ke dalam danau juga. Matanya menyala. Mungkinkah danau itu berisi harta karun atau pertemuan kebetulan? Di alam bawah dari alam kuno surga selatan, ada banyak harta dan pertemuan kebetulan. Itu bisa berupa senjata surgawi kelas raja, metode surgawi kelas raja, kemampuan surgawi, atau metode kultivasi, pil obat yang berharga, dan bahkan jimat surgawi. Tempat-tempat yang berisi hal-hal ini biasa disebut sebagai tempat pertemuan kebetulan. Meskipun tidak ada yang pernah mendengar tentang kuil Dewa Surgawi, banyak orang telah berbicara tentang tempat-tempat pertemuan kebetulan di alam bawah alam kuno surga selatan. Jiachou, sepertinya kita berdua kurang beruntung. Kami sudah berada di sini selama 2 bulan sekarang, tetapi ini adalah pertama kalinya kami bertemu dengan tempat peninggalan dan pertemuan kebetulan, kata Duan Lingtian sambil menatap Huang Jiachou. Ada sejumlah besar orang yang menemukan tempat pertemuan kebetulan dan berhasil memperoleh harta karun. Bahkan mereka yang tidak menemukan tempat pertemuan kebetulan berhasil mendapatkan harta karun dengan membunuh mereka yang memiliki harta karun tersebut. Selama perjalanan mereka tidak menemukan tempat pertemuan kebetulan sama sekali. Berdasarkan cincin tata ruang dari beberapa orang yang dibunuh Duan Lingtian, jelas mereka telah menemukan tempat pertemuan kebetulan. Beberapa bahkan memiliki 2 senjata surgawi kelas raja.
Karena Duan Lingtian tidak tahu kelas raja mana yang awalnya milik korbannya dan mana yang baru saja diperoleh korbannya di alam bawah, dia tidak berani sembarangan menggunakan senjata karena takut mengungkap identitasnya. Lebih baik berhati-hati karena ada banyak surgawi tertinggi surgawi dari latar belakang yang kuat yang telah memasuki alam kuno surga selatan. Huang Jiachao memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan penuh semangat, haruskah kita masuk dan melihatnya? Jika dia sendirian, dia bahkan tidak akan mendekati tempat ini, dia akan segera melarikan diri bahkan jika dia tahu itu adalah tempat relik dan pertemuan kebetulan. Bagaimanapun, dia menyadari kekuatannya. Ayo pergi. Duan Lingtian mengangguk. Tubuh duo itu melintas dan menghilang ke dalam danau. Energi asal surgawi melonjak keluar dari tubuh mereka dan membelah danau, memperlihatkan dasar danau. Saat keduanya bergerak lebih dalam, suara pertempuran juga semakin keras. Tiba-tiba, mereka berhenti, suara pertempuran tiba-tiba berhenti seolah-olah apa yang mereka dengar sebelumnya hanyalah halusinasi. Mereka bertukar pandang, mungkinkah mereka telah menemukan kita? Huang Jiachao bertanya melalui transmisi suara. Duan Lingtian mengangguk sedikit dan menjawab, tentu saja. Kalau tidak, tidak ada alasan bagi mereka untuk berhenti begitu tiba-tiba. Duo ini terus menuju lebih dalam ke danau dan memperluas kesadaran surgawi mereka untuk dijelajahi. Segera, mereka menemukan gerbang bobrok yang ditangguhkan yang dilindungi oleh formasi penghalang air. Sebuah tablet batu berbentuk pedang berdiri di sisi gerbang dengan dua kata yang jelas terukir di atasnya, makam pedang. Duo itu melihat tablet batu saat mereka melewati gerbang bobrok. Makam pedang, tidak diragukan lagi ini adalah tempat relik dan pertemuan kebetulan. Di alam kuno surga selatan, ada senjata surgawi yang tersembunyi di setiap tempat pertemuan kebetulan. Senjata surgawi adalah senjata surgawi kelas raja yang dipelihara oleh dewa surgawi menggunakan energi asal surgawi mereka selama periode waktu tertentu. Senjata surgawi kelas raja ini lebih kuat dari senjata surgawi kelas raja biasa karena mereka telah dipelihara oleh energi asal surgawi raja surgawi, kata Huang Jiachao. Setelah mendengar kata-kata Huang Jiachao, Duan Lingtian mengetahui bahwa ada perbedaan besar antara senjata surgawi kelas raja biasa dan senjata surgawi kelas raja yang dipelihara oleh energi asal surgawi raja surgawi. Karena tempat ini disebut makam pedang, itu pasti berisi pedang surgawi kelas raja yang telah dipelihara oleh dewa surgawi. Orang-orang yang bertarung di sana pasti berjuang untuk pedang surgawi kelas raja itu, Huang Jialong berspekulasi dengan keras. Begitu Huang Jiachao selesai berbicara, suara yang dalam dan keras terdengar dari dalam makam pedang. Karena kalian berdua di sini, masuklah. Berdasarkan kata-katanya, sepertinya orang di dalam tidak berniat menyergap mereka. Kalau tidak, dia tidak akan berbicara. Namun, keduanya mungkin masih akan menemukannya dengan kesadaran surgawi mereka karena dia tidak bisa menyembunyikan dirinya dengan jimat surgawi. Jimat surgawi yang ditulis oleh seorang adipati surgawi lebih dari cukup untuk menyembunyikan seseorang dari kesadaran surgawi Duan Lingtian dan Huang Jiangchao. Namun, jimat surgawi tidak berguna di alam bawah dari alam kuno surga selatan. Setelah melangkah melewati gerbang Sword yang bobrok, keduanya memasuki terowongan yang panjangnya 10 meter. Di ujung terowongan ada sebuah gua. Mereka melihat puluhan ribu potongan pedang dalam dan dangkal di dinding gua seolah-olah seseorang telah berlatih permainan pedang di dalam gua. Di bagian terdalam gua, mereka melihat platform batu berbentuk pedang. Ribuan gambar pedang dalam berbagai bentuk dan ukuran diukir pada platform batu, tidak satu pun dari mereka tampak sama. Pedang raksasa sederhana tanpa hiasan sepanjang tombak setinggi 7 kaki di belakang platform batu adalah hal yang paling menarik perhatian di gua. Meskipun penampilannya sederhana, ia bersinar dengan 7 warna berbeda. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka melihat lampu itu, sebenarnya, pedang ki dari ukiran pedang di platform batu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dari waktu ke waktu, beberapa ki pedang akan keluar dari pedang raksasa dan mendarat di dinding gua, meninggalkan bekas. Ternyata, luka di dinding dibuat oleh pedang kis. Begitu Duan Lingtian dan Huang Jiachao melangkah ke dalam gua, Duan Lingtian bisa merasakan niat membunuh yang datang dari dua orang yang berdiri di tengah gua. Pada saat ini, mata mereka dipenuhi dengan permusuhan ketika mereka melihat Duan Lingtian dan Huang Jiachao. Bab 3004, Rebut Harta Karun dengan Paksa Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor,
terjemahan fantasi tak berujung. Seorang pria parubaya dan seorang pria muda berdiri di tengah gua di makam pedang, memelototi Duan Lingtian dan Huang Jiachao. Seperti yang dikatakan Huang Jiachao, pria parubaya dan pria muda itu kebetulan berada di tempat relik dan pertemuan kebetulan ini dan memperebutkan pedang surgawi kelas raja. Itu lebih unggul dari senjata surgawi kelas raja biasa karena telah dipelihara oleh dewa surgawi selama periode waktu tertentu menggunakan energi asal surgawinya. Kekuatan kedua pria itu sama sehingga siapapun yang bisa mendapatkan pedang surgawi kelas raja pasti akan berada di atas angin. Mereka berada di tengah pertarungan sengit ketika mereka merasakan orang lain mendekati tempat ini. Seolah-olah mereka memiliki kesepakatan diam-diam, keduanya segera berhenti berkelahi. Seperti kata pepatah, ketika para gembala bertengkar, serigala akan mendapat manfaat darinya. Keduanya, tentu saja, tidak ingin menjadi gembala dalam pepatah tersebut. Karena itu, kami berdua menemukan tempat ini. Mengapa kita tidak bergabung dan membunuh mereka sebelum kita melanjutkan perjuangan kita untuk pedang surgawi kelas raja? Baik, setelah Duan Lingtian memasuki gua, dia mengabaikan pria parubaya dan pemuda itu seolah-olah dia tidak bisa merasakan niat membunuh mereka. Dia melihat pedang raksasa di belakang platform batu dan dengan acuh tak acuh berkata, pedang itu sepertinya bagus. Wah, pedang ini sangat cocok untukmu. Suara kekanak-kanakan Chaos Diviner terdengar di benaknya. Misalnya, yang terbaik bagi mereka yang memahami hukum angin adalah menggunakan senjata surgawi yang ringan dan tajam. Sedangkan untukmu, karena kamu telah memahami hukum bumi, kamu cocok untuk menggunakan senjata surgawi yang lebih berat seperti pisau besar, kapak, atau pedang raksasa ini. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia mendengar kata-kata Chaos Diviner. Dia tidak hanya menemukan senjata surgawi kelas raja yang telah dipelihara oleh energi asal surgawi Raja Surgawi, tetapi senjata itu juga cocok untuknya. Sepenuhnya mengabaikan dua pria yang memelototinya dan Huang Jiachao dengan niat membunuh, Duan Lingtian tidak ragu-ragu dan berkata dengan keras, aku ingin pedang ini. Kau ingin pedang itu, mari kita lihat apakah kamu mampu menerimanya. Pria parubaya itu mencibir ketika mendengar kata-kata dominan Duan Lingtian. Kamu ingin melihat kemampuanku. Duan Lingtian tersenyum menghina saat dia melihat pria parubaya itu. Sebelum memasuki gua, Chaos Diviner telah memberitahunya bahwa kedua pria itu tidak memahami hukum apapun. Celestial tertinggi surgawi yang menyeluruh mungkin kuat, tetapi kekuatan mereka terbatas jika mereka tidak memahami kedalaman apapun dari hukum. Karena itu, dia agak santai ketika memasuki gua, seolah-olah itu adalah rumahnya. Dia tidak merasa khawatir sama sekali. Sebelum pria parubaya itu bisa menyelesaikan kata-katanya, energi asal surgawi Duan Lingtian yang telah didorong oleh hukum kedalaman elemen bumi melonjak keluar. Dia menghilang dan muncul kembali di depan pria parubaya itu seperti hantu. Bang! Dengan hanya satu serangan dari tongkat panjang Duan Lingtian, pria parubaya itu jatuh ke tanah dan mati. Semuanya terjadi hanya dalam sekejap mata. Pemuda itu bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Begitu dia sadar kembali, dia melihat pria parubaya itu tergeletak di tanah dalam genangan darah. Ekspresinya berubah drastis. Dia menatap Duan Lingtian dan berkata dengan suara gemetar, dia mati. Ye yang mulia, pedang itu adalah milikmu. Tolong luangkan hidupku. Tolong maafkan aku agar aku bisa meninggalkan alam bawah dari alam kuno surga selatan hidup-hidup. Sayangnya, Duan Lingtian hanya menanggapi dengan serangan dari tongkat panjangnya. Bang! Mirip dengan pria parubaya, pemuda itu meninggal. Karena dia bukan tandingan Duan Lingtian, dia tidak repot-repot melakukan perlawanan sama sekali. Jika dia cukup berani untuk membalas, mungkin dia bisa bertahan hidup lebih lama. Karena dia kehilangan keinginan untuk bertarung, lebih mudah bagi Duan Lingtian untuk membunuhnya. Jadi poin akumulatif kedua pria itu hancur, dan poin mereka sekarang menjadi milik Duan Lingtian. Setelah membunuh kedua pria itu, Duan Lingtian mengambil pedang raksasa itu dari belakang platform batu berbentuk pedang. Begitu pedang raksasa itu ada di tangannya, pedang kis yang telah melonjak ke pedang raksasa itu melesat ke segala arah di dalam gua. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Hanya dalam sekejap, puluhan ribu pedang kis menyapu ke segala arah di dalam gua. Apalagi jumlah mereka sepertinya bertambah. Selain itu, aura mereka sangat ganas. Saudara Duan,
Dikatakan bahwa seseorang harus lulus ujian untuk mendapatkan harta karun di tempat relik dan pertemuan kebetulan. Sepertinya kedua orang itu belum lulus ujian dan hanya berjuang untuk mendapatkan kesempatan mengikuti ujian. Di masa lalu, ada banyak celestial tertinggi surgawi yang meninggal di tempat-tempat peninggalan dan pertemuan kebetulan di alam bawah dari alam kuno surga selatan. Karena kekuatan mereka yang kurang, mereka mati ketika mereka mencoba untuk mendapatkan harta karun di tempat-tempat peninggalan dan pertemuan kebetulan, kata Huang Jiachao. Sebuah tes. Duan Lingtian meliriki pedang warna-warni di sekitarnya. Ada, setidaknya, puluhan ribu dari mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketika pedangkis berhenti menembak keluar dari platform batu berbentuk pedang, pedangkis di sekitarnya secara kolektif menyapu ke arah Duan Lingtian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Puluhan ribu pedangki menyapu melewati Huang Jiachao. Teriakan pedang itu sangat tajam dan menusuk telinga. Dia tidak berani menggerakkan otot sama sekali. Sementara itu, saat pedangkis menyapu Duan Lingtian, baju merah muncul di tubuhnya. Itu adalah rompi skala merah, senjata surgawi kelas raja yang murni defensif yang diberikan kepadanya oleh Hu Linyi, kaisar dari negara pendukung musim gugur. Pada saat yang sama, cahaya keemasan dengan kilatan petir ungu menyelimuti rompi skala merah. Pusaran air juga muncul di sebelah Duan Lingtian, dengan rakus menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Segera setelah itu, cincin cahaya kuning Master yang sangat terang muncul di rompi skala merah. Dengan ini, Duan Lingtian mengeluarkan pertahanan terkuatnya tanpa bantuan Chaos Diviner. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pedangkis bergabung menjadi dinding pedang saat mereka melanjutkan lintasan mereka menuju Duan Lingtian. Ketika mereka mendarat di Duan Lingtian, mereka menghilang tanpa jejak seperti air yang menguap dari pelat baja panas, dan permukaan rompi skala merah hanya beriak. Jelas, ki pedang tidak dapat menembus pertahanan Duan Lingtian. Dengan ini, dia dengan mudah lulus ujian dan mendapatkan pedang raksasa. Formasi pada pedang telah menghilang. Sebelumnya, ketika Duan Lingtian memegang pedang raksasa di tangannya, dia telah menemukan formasi pada pedang raksasa. Formasi memungkinkan pedang untuk mengenali tuannya melalui darah. Yang perlu dia lakukan hanyalah meneteskan setetes darah ke pedang raksasa itu untuk mengklaim kepemilikannya setelah lulus ujian. Selamat, Saudara Duan. Huang Jiachao tidak terkejut bahwa Duan Lingtian dengan mudah lulus ujian. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Jika dia berada di posisi Duan Lingtian, dia tidak yakin dia bisa lulus ujian dengan lancar. Ini sangat kuat. Setelah mengklaim kepemilikan atas pedang raksasa itu, Duan Lingtian mengirim energi asal surgawinya yang telah dia tingkatkan dengan hukum kedalaman elemen bumi-bumi ke dalam pedang raksasa itu. Dia bisa merasakan itu lebih kuat dari tongkat panjangnya. Saya tahu bahwa senjata surgawi kelas raja yang telah dibina oleh Dewa Surgawi jauh lebih kuat daripada senjata surgawi kelas raja biasa. Namun, karena saya tidak memilikinya sebelum ini, saya tidak benar-benar tahu seperti apa perbedaan kekuatannya. Sekarang setelah Duan Lingtian memperoleh pedang raksasa itu, dia dapat mengatakan bahwa pedang itu berada di liga yang berbeda dari kelas raja biasa. Senjata surgawi. Secara alami, itu masih tidak dapat dibandingkan dengan cincin kastanya air 9 yang mistik dan cincin kastanya air 9 mistik yin yang merupakan senjata surgawi kelas kerajaan. Bagaimanapun, bahkan senjata surgawi kelas raja telah dipelihara oleh energi asal surgawi raja surgawi masih merupakan senjata surgawi kelas raja. Itu adalah tingkat yang lebih rendah dari senjata surgawi kelas kerajaan. Bab 3005, panggil aku Feng Qingyang, Jiachao. Apakah ada kemungkinan bahwa mereka yang aku bunuh sebelumnya memiliki senjata surgawi kelas raja yang dipelihara oleh Dewa Surgawi sebelum mereka memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan? Duan Lingtian memikirkan tentang senjata surgawi lain yang dia peroleh dari membunuh peserta lain setelah dia menyaksikan perbedaan kekuatan antara senjata surgawi kelas raja yang telah dipelihara oleh Dewa Surgawi dan senjata surgawi kelas raja biasa. Tentu, itu mungkin. Huang Jiachao mengangguk saat dia menjawab, di masa lalu,
beberapa pasukan dihadiahi oleh 3 sekte dan 2 klan dengan senjata surgawi kelas raja yang telah dipelihara oleh Dewa Surgawi ketika Yang Maha Kuasa Surgawi Celestial yang mewakili mereka berada di peringkat teratas. Meskipun senjata surgawi kelas raja yang dipelihara oleh Dewa Surgawi jarang dan sulit diperoleh bagi kebanyakan orang, mereka tidak sulit diperoleh untuk pasukan kelas 7 seperti 3 sekte dan 2 klan yang memiliki hubungan dekat dengan rumah neter mendalam. Huang Jiachao melanjutkan berkata, meskipun sebagian besar celestial tertinggi surgawi yang meliputi yang memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan kali ini berasal dari kekuatan kelas 8, ada beberapa kekuatan kelas 8 yang memiliki senjata surgawi kelas raja, yang telah diasuh oleh Dewa Surgawi. Faktanya, bahkan keluarga kekaisaran dari negara pendukung musim gugur memiliki senjata surgawi kelas raja yang telah dipelihara oleh Dewa Surgawi. Huang Jiachao berhenti sejenak sebelum dia menambahkan, dari apa yang saya tahu, Yang Mulia telah memberi Pangeran keempat Hu Jin Yong senjata surgawi kelas raja yang telah dipelihara oleh Dewa Surgawi kali ini. Saya melihat, Duan Lingtian mengangguk. Kata-kata Huang Jiachao telah menghilangkan beberapa gagasan yang dimilikinya. Awalnya, dia mengira jika peserta yang dia bunuh tidak memiliki senjata surgawi kelas raja yang telah dipelihara oleh Dewa Surgawi sebelum memasuki alam bawah alam kuno surga selatan. Tidak masalah bahkan orang tahu dia memiliki senjata surgawi kelas raja yang telah dipelihara oleh Dewa Surgawi karena pasukan yang mendukung mereka yang telah dia bunuh tidak akan dapat melacak kematian mereka kembali padanya. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Huang Jiachao, dia tahu dia tidak mampu untuk mengekspos senjata surgawi yang dia peroleh. Sepertinya aku harus merahasiakan senjata surgawi kelas raja itu kecuali aku tahu pasti senjata itu hanya diperoleh setelah orang-orang itu memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan. Sayangnya, tidak ada cara bagiku untuk mengetahuinya karena semua orang itu sudah mati. Meskipun Duan Lingtian merasa sangat disayangkan, dia tidak memikirkan masalah itu. Duan Lingtian menyimpan pedang raksasa itu sebelum dia meninggalkan makam pedang bersama Huang Jiachao. Begitu mereka keluar dari makam pedang dan formasi, dia merasakan gangguan di belakangnya. Dia secara naluriah berbalik untuk melihat. Itu, runtuh. Dia terkejut melihat makam pedang telah runtuh. Bahkan patung berbentuk pedang di sisi gerbang bobrok telah menjadi puing-puing. Pada saat yang sama, formasi yang menahan air di teluk juga menghilang, menyebabkan air mengalir ke makam pedang dan menenggelamkannya. Begitu harta karun dari tempat relik dan pertemuan kebetulan telah diperoleh, tempat itu akan hancur dengan sendirinya, Huang Jiachao menjelaskan tanpa diminta saat melihat ekspresi terkejut di wajah Duan Lingtian. Meskipun ini juga pertama kalinya dia memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan dan tempat relik dan pertemuan kebetulan, dia telah mendengar banyak cerita. Seperti kata pepatah, seseorang tidak harus melihatnya untuk mendengarnya. Saya melihat, Duan Lingtian mengangguk. Kemudian, dia dan Huang Jiachao keluar dari danau. Setelah keluar dari danau, mereka terus mengikuti pasukan pemandu ke kuil Dewa Surgawi. Menyebutkan 7 tempat paling mematikan di alam Devata saja sudah cukup untuk menimbulkan teror di hati orang-orang yang mendengarnya. Rumor mengatakan bahwa bahkan Kaisar Surgawi akan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup di tempat-tempat itu. Bahkan tempat yang paling tidak mematikan di antara 7 tempat itu begitu menakutkan sehingga Kaisar Surgawi tidak berani memasuki tempat itu begitu saja. Neraka Asura adalah salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata. Dalam hal tenggat waktu, itu menduduki peringkat keempat di antara 7 tempat paling mematikan. Tidak ada perbedaan antara siang dan malam di neraka Asura, itu terus-menerus diselimuti oleh kegelapan tak berujung. Di satu sisi, Asura Hell bisa dianggap sebagai ranah independen. Meskipun jauh lebih kecil dari alam Devata, itu sebesar alam dewa. Langit di neraka Asura berwarna merah seperti darah. Faktanya, bahkan tanahnya berwarna merah, dan kabut berwarna merah darah menggantung di udara sepanjang tahun. Sepertinya seluruh tempat telah diwarnai merah dengan darah. Bau darah juga menyebar ke seluruh tempat. Di pintu masuk neraka Asura, mati, sebuah suara berteriak. Segera setelah itu, seorang pria parubaya dengan wajah berlumuran darah dan jubah terlihat melesat ke langit. Pada saat ini, dia terkunci dalam pertempuran dengan ular piton raksasa yang menyerangnya dari jauh. Sisik ular piton raksasa itu berwarna merah darah. Tubuhnya panjangnya ratusan meter. Taringnya yang tajam berkilau mengancam ketika membuka mulutnya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat.
Itu bergerak dengan kecepatan kilat saat melaju ke arah pria parubaya dengan mulut terbuka seolah-olah bermaksud untuk melahap pria parubaya itu. Hanya dalam sekejap mata, pria dan ular piton akan bertabrakan. Pria parubaya itu mengelak pada saat dia akan bertabrakan dengan piton raksasa, berhasil menghindari mulutnya. Kemudian, dia membawa kapak raksasa di tangannya ke tengah kepala ular sanca raksasa, membelahnya menjadi dua. Ledakan. Dalam pergolakan kematiannya, ular piton raksasa itu mengayunkan ekornya dengan kuat dan menabrak pria parubaya itu. Pria parubaya itu langsung dikirim terbang kembali dan memuntahkan seteguk darah sebelum dia jatuh ke tanah. Meskipun dia terluka, senyum miring terlihat di wajahnya. Matanya menyipit ketika dia melihat mayat ular piton raksasa sepanjang ratusan meter di tanah dan bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya mati. Tiba-tiba, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pria parubaya itu mendengar gerakan di kejauhan dan secara naluriah berbalik untuk melihat. Dia melihat sosok besar mendekat dari jauh. Saat sosok itu semakin dekat, hatinya bergetar ketika dia melihat seekor elang dengan sayap seperti bilah berwarna merah. Dia menyaksikan elang menukik ke bawah dan menangkap mayat ular piton raksasa dengan cakarnya. Apakah itu Nether Blood Eagle? Apakah piton darah merah yang terluka aku membunuh mangsanya? Piton raksasa yang baru saja dibunuh pria itu adalah piton darah merah. Ketika dia bertemu dengan piton darah merah, itu sudah terluka dan sekarat. Kalau tidak mungkin baginya untuk membunuh piton darah merah yang sekuat Kaisar Surgawi 9 istana. Bagaimanapun, terlepas dari hukum luar biasa yang telah dia pahami, dia hanyalah seorang Kaisar Surgawi bintang 7. Selain itu, karena piton darah merah sekuat Kaisar Surgawi 9 istana, hukum yang dipahaminya, tentu saja, tidak akan sederhana. Tiba-tiba, Nether Blood Eagle mempercepat, menghilang dari pandangan dan hanya menyisakan seberkas warna merah di belakangnya. Lihat kecepatannya, itu pasti sekuat Kaisar Surgawi 9 istana juga. Senyum pahit segera muncul di wajah pria parubaya itu. Dia menutup matanya dalam kekalahan saat dia merasakan niat membunuh di udara. Dia sangat menyadari bahwa bahkan jika dia berada di puncaknya, dia masih tidak akan cocok dengan Nether Blood Eagle, apalagi fakta bahwa dia sekarang terluka. Benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali menunggu kematiannya saat ini. Yang mengejutkan, setelah beberapa saat berlalu, dia tidak mati. Faktanya, bahkan niat membunuh yang dia rasakan sebelumnya telah menghilang. Mata pria parubaya itu terbuka ketika suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di udara. Kamu hanya menggoda kematian jika kamu terus berlama-lama di pintu masuk neraka Asura. Cepat dan pergi. Ledakan. Pria parubaya itu mendengar ledakan keras begitu dia membuka matanya. Dia melihat Nether Blood Eagle yang ganas jatuh ke tanah tidak terlalu jauh. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan sesuatu telah menembus ruang di antara mata Nether Blood Eagle. Selain itu, dia menemukan tubuh Nether Blood Eagle penuh dengan banyak luka baru dengan berbagai ukuran. Seolah-olah itu telah ditusuk oleh 10.000 anak panah. Jantungnya terasa seolah berhenti berdetak ketika dia akhirnya merasakan aura samar dari kedalaman hukum yang hebat. Hukum kehancuran. Segera setelah itu, pria parubaya itu melihat sesosok berdiri di atas pedang yang terbang menjauh. Hanya dalam sekejap, sosok itu telah berubah menjadi titik hitam di kejauhan. Dia dengan cepat berteriak, "Terima kasih telah menyelamatkanku, senior. Bolehkah saya tahu namamu? Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan membalas budi besar ini di masa depan." Dengan basis kultivasinya, penglihatan pria parubaya itu masih bagus meski terluka. Dia bisa melihat bahwa bintik hitam di kejauhan itu adalah punggung seorang pemuda. Namun, dia tidak berani meremehkan pihak lain hanya karena pihak lain memiliki penampilan seorang pemuda. Lagi pula, seseorang yang mampu membunuh Nether Blood Eagle hanya dalam sekejap mata harus menjadi Kaisar Surgawi 10 arah. Selain itu, pihak lain kemungkinan besar adalah Kaisar Surgawi 10 arah yang telah memahami hukum yang sangat kuat. Jika Anda benar-benar ingin membalas budi ini, pergilah ke alam duniawi yang disebut alam provinsi Sein dan cari seorang pemuda bernama Duan Lingtian. Bawa dia ke istana Kaisar Surgawi di surga penghancur soliter. Sosok di pedang itu berbalik untuk melihat pria parubaya itu, memperlihatkan seorang pemuda tampan dengan ekspresi dingin dan serius di wajahnya. Sebelum dia terbang dengan pedangnya dan menghilang di depan mata pria parubaya itu, dia berkata, "Juga, kamu bisa memanggilku Feng Qingyang." Feng Qingyang.
Setelah mendengar kata-kata itu, mata pria parubaya itu melebar ketakutan, dan ekspresinya berubah drastis. Bukankah itu nama Kaisar Surgawi lama dari surga penghancur soliter? Bukankah dia mati di neraka Asura setelah dipaksa memasuki neraka Asura untuk menghindari pengejaran? Meskipun pria parubaya itu bukan dari Solitary Destructive Heaven, dia telah mendengar tentang Kaisar Surgawi yang menakutkan dari Solitary Destructive Heaven dan betapa berbakatnya dia. Dia berspekulasi dalam hati, apakah dia akan kembali ke Solitary Destructive Heaven dan merebut istana Kaisar Surgawi. Bab 3006, Hukum Waktu Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, Itu menghilang. Duan Lingtian dan Huang Jiachao mengikuti pasukan pemandu, berjalan naik dan turun. Akhirnya, kekuatan pemandu menghilang ketika mereka tiba di gurun yang luas. Duan Lingtian dan Huang Jiachao masih saling menatap dengan bingung ketika poin akumulatif jade yang mereka bawa mulai bergetar dan bergetar. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka merasakan ledakan kekuatan misterius muncul dari udara tipis dan menyelimuti mereka. Kekuatan misterius menyebabkan tubuh mereka menjadi kaku. Mereka langsung dibuat tidak bergerak. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Duan Lingtian hanya bisa melihat kegelapan di depan matanya setelah mobilitasnya diambil oleh kekuatan misterius. Dia tidak bisa lagi melihat Huang Jiachao atau gurun luas di bawahnya. Dia secara naluriah berjuang untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman kekuatan, tetapi itu sia-sia. Begitu energinya bersentuhan dengan kekuatan misterius, energinya akan segera hilang. Nak, berhentilah berjuang. Kekuatan-kekuatan ini mirip dengan Dewa Surgawi. Jika aku tidak salah, itu mengirimmu ke suatu tempat. Suara kekanak-kanakan Chaos Diviner terdengar di benak Duan Lingtian pada saat ini. Rasanya seperti formasi transportasi. Formasi transportasi. Dengan pengingat Chaos Diviner, Duan Lingtian berhenti berjuang. Matanya langsung menyala. Kekuatan ini seharusnya mengirimku ke kuil Dewa Surgawi. Sekitar selusin napas kemudian, Duan Lingtian, yang masih diselimuti kegelapan, menemukan bahwa dia menginjak tanah yang kokoh tidak seperti sebelumnya ketika rasanya seolah-olah dia terbang di udara. Tak lama kemudian, cahaya muncul dan mengalahkan kegelapan. Ini adalah... Duan Lingtian mengamati sekelilingnya dan menemukan dia berada di sebuah ruangan kecil dengan tempat tidur batu. Tidak ada apa-apa lagi di ruangan itu kecuali ranjang batu. Ruangan itu tidak memiliki jendela, hanya satu pintu yang mengarah keluar. Pintu bersinar dengan cahaya redup, menunjukkan ada semacam formasi di atasnya. Kemana Jiachao pergi? Duan Lingtian bertanya-tanya dengan keras setelah menemukan Huang Jiachao tidak di sisinya. Apakah dia dikirim ke ruangan lain? Seperti dugaan Duan Lingtian, Huang Jiachao memang dikirim ke ruangan kecil lainnya. Ketika Huang Jiachao mengetahui ketidakhadiran Duan Lingtian, dia secara naluriah ingin meninggalkan ruangan untuk mencari Duan Lingtian. Namun, begitu tangannya menyentuh pintu, cahaya di sekitar pintu meningkat. Kemudian, sebuah suara, yang terdengar mirip dengan suara yang diucapkan setelah dia mendapatkan 10 poin di jade poin akumulatifnya sebelumnya, terdengar di udara. Selamat datang di kuil Dewa Surgawi. Anda sekarang berada di ruang aman di dalam kuil Dewa Surgawi. Bahkan Raja Surgawi 10 arah tidak akan bisa masuk ke ruangan ini. Anda memiliki dua pilihan sekarang. 1. Tetap di ruangan ini dan berkultivasi. Anda akan secara otomatis dikirim oleh formasi ketika saatnya untuk meninggalkan alam bawah dari alam kuno surga selatan. Di satu sisi, ini adalah hadiah untuk mendapatkan 10 poin. Anda tidak lagi harus mencari jalan keluar di alam bawah dari alam kuno surga selatan. Kedua, Anda dapat meninggalkan ruangan ini untuk mencari pertemuan kebetulan di kuil Dewa Surgawi. Namun, Anda berisiko bertemu dengan orang lain yang juga memilih untuk mencari pertemuan kebetulan di kuil Dewa Surgawi. Pikirkan sebelum Anda membuat keputusan. Huang Jiachao hanya bisa tersenyum pahit saat mendengar dua pilihan itu. Apakah dia benar-benar punya pilihan? Keamanannya akan terjamin jika dia berada di sisi Duan Lingtian. Namun, dia sendirian sekarang, dan tidak ada jaminan dia akan dapat menemukan Duan Lingtian bahkan jika dia memilih untuk meninggalkan ruangan. Jika dia bertemu dengan celestial tertinggi surgawi lainnya di kuil Dewa Surgawi sebelum dia dapat menemukan Duan Lingtian, dia bisa mati dengan sangat baik. Terserah, dengan kekuatanku, itu akan cukup baik bagiku untuk bertahan hidup.
Tidak perlu mempertaruhkan nyawaku untuk pertemuan kebetulan di kuil Dewa Surgawi. Tak lama kemudian, Huang Jiachao memutuskan untuk tinggal di kamar kecil sampai tiba waktunya untuk meninggalkan alam bawah dari alam kuno surga selatan. Dia sadar akan kekuatannya. Tanpa Duan Lingtian, tidak mungkin dia akan mengalami pertemuan kebetulan jika dia meninggalkan ruangan. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk mengalami pertemuan kebetulan, dia tidak akan cukup kuat untuk mempertahankannya. Dengan pemikiran ini, dia duduk di tempat tidur bersila untuk berkultivasi sambil menunggu waktu berlalu. Sementara itu, Duan Lingtian juga mendengar suara itu dan menemukan ruangan kecil itu berada di kuil Dewa Surgawi. Jiachao adalah anak yang cerdas. Saya tidak berpikir dia akan sembarangan keluar dari ruangan. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian menghela nafas lega. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk membuka pintu tanpa ragu-ragu. Setelah dia meninggalkan ruangan, dia memperluas kesadaran surgawinya, waspada terhadap celestial tertinggi surgawi lainnya yang mungkin sedang menunggu untuk meluncurkan serangan diam-diam. Namun, tak lama kemudian, dia menemukan bahwa dia terlalu memikirkan hal-hal ketika dia melihat aula yang luas dan tampaknya tak terbatas yang dia masuki. Meskipun aula didekorasi dengan rumit, tetap saja terasa kosong karena luasnya. Pada saat ini, Duan Lingtian merasakan sedikit gerakan di belakangnya. Dia berbalik dan melihat ruangan yang baru saja dia keluarkan telah menghilang. Sepertinya dia telah melangkah ke formasi transportasi segera setelah dia melangkah keluar dari pintu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu Duan Lingtian sadar kembali, dia mendengar suara angin menderu. Segera setelah itu, dia melihat banyak sosok muncul di aula yang sebelumnya kosong. Mereka adalah pria dan wanita dari berbagai usia. Semuanya memancarkan aura yang kuat. Semua dari mereka adalah puncak surgawi tertinggi surgawi. Duan Lingtian yang masih memiliki kesadaran surgawinya menemukan bahwa ratusan orang yang tiba-tiba muncul di aula semuanya adalah puncak surgawi tertinggi surgawi. Dia memperhatikan bahwa terlepas dari penampilan mereka, mata mereka tidak bernyawa. Sepertinya mereka tidak berjiwa. Apakah mereka, jiwa pertempuran yang diciptakan oleh formasi? Duan Lingtian telah mempelajari formasi di alam Devata sebelumnya. Oleh karena itu, dia menyadari bahwa ada banyak formasi di alam Devata yang dapat menciptakan jiwa pertempuran. Secara alami, formasi ini membutuhkan banyak kristal surgawi tingkat tinggi untuk dipertahankan. Itu tidak berbeda dengan membakar uang untuk mengumpulkan jiwa-jiwa pertempuran. Dia juga tahu kekuatan jiwa pertempuran bergantung pada formasi yang menciptakan mereka. Meskipun jiwa-jiwa pertempuran dengan kekuatan yang mirip dengan puncak, surgawi tertinggi surgawi tidak dapat menggunakan metode surgawi atau kemampuan surgawi apapun atau memanfaatkan kedalaman dari hukum, mereka dapat tumbuh lebih kuat melalui fusi. Sementara Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya, ratusan jiwa pertempuran yang sebanding dengan puncak surgawi tertinggi surgawi mulai membagi diri mereka menjadi kelompok-kelompok dan mulai bergabung. Hanya dalam waktu singkat, 100 jiwa pertempuran menyatu menjadi 10 jiwa pertempuran sebelum 10 jiwa pertempuran bergabung menjadi satu. Pada akhirnya, hanya ada 10 jiwa pertempuran yang berdiri di hadapannya. 10 jiwa pertempuran ini, meskipun kekuatan jiwa-jiwa pertempuran masih sebesar puncak surgawi tertinggi surgawi, dia bisa merasakan mereka berbeda. Astaga, 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 astaga. Sebelum Duan Lingtian dapat merenungkan perbedaannya, 10 jiwa pertempuran mulai mengelilinginya saat mata mereka berkilauan dengan niat membunuh. Kekuatan jiwa-jiwa pertempuran ini, Duan Lingtian tahu, berdasarkan kecepatan mereka, mereka jauh lebih kuat daripada Huang Jiachao. Mereka semua, setidaknya, sama kuatnya dengan puncak overarching Heavenly Supreme Celestial yang telah sepenuhnya menguasai metode surgawi kelas duke dan kemampuan surgawi. Akan sulit untuk puncak overarching Heavenly Supreme Celestial yang belum memahami kedalaman apapun. Hukum untuk mengalahkan bahkan satu jiwa pertempuran, apalagi 10 sekaligus. Apakah ini ujian pertama di kuil Dewa Surgawi? Ekspresi Duan Lingtian berubah serius saat dia berpikir, saya sangat berharap Jiachao tidak meninggalkan kamarnya. Meskipun dia tidak berpikir Huang Jiachao akan meninggalkan ruangan, dia masih tidak bisa tidak khawatir. Akankah Huang Jiachao meninggalkan ruangan, berpikir dia akan bisa bertemu dengannya. Dengan kekuatan Huang Jiachao, dia pasti akan binasa jika dia meninggalkan ruangan. Bagaimanapun,
salah satu dari jiwa pertempuran dapat dengan mudah membunuh Huang Jiachao. Suara mendesing. Duan Lingtian mengangkat tangannya. Pedang raksasa yang baru saja dia dapatkan belum lama ini muncul di tangannya. Itu adalah senjata surgawi kelas raja yang telah dipelihara oleh energi asal surgawi dari Dewa Surgawi. Itu jauh lebih kuat daripada senjata surgawi kelas raja biasa. Melahap teknik iblis gelap, kedalaman elemen bumi, Ki Ungu Timur, metode raja imobilisasi. Setelah pedang surgawi kelas raja muncul, Duan Lingtian tidak ragu-ragu saat ia berturut-turut melepaskan teknik demi teknik. Dia menebas dengan pedang raksasa, menggambar busur di langit. Itu tampak seperti elang yang sedang menyelam. Pedang yang berisi kekuatan penuhnya meninggalkan riak dan ledakan di belakangnya. Suara mendesing. Segera setelah itu, pedang raksasa itu mendarat di salah satu jiwa pertempuran, membelahnya menjadi dua bahkan sebelum dia bisa bergerak. Itu langsung menjadi abu. Astaga, pedang raksasa itu melanjutkan lintasannya dan memusnahkan dua jiwa pertempuran lainnya. Kemudian, itu menuju jiwa pertempuran keempat. Sementara itu, kekosongan berdesir dan bergetar. Tiba-tiba, Duan Lingtian menemukan pedang raksasanya tampak membeku di udara seolah-olah dibatasi oleh suatu kekuatan. Namun, dia tidak bisa merasakan kekuatan apapun di aula yang mungkin membatasi pedang raksasanya. Apa yang terjadi? Adegan aneh ini menyebabkan Duan Lingtian merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan, rasanya pedang raksasa itu masih bergerak dan dia masih mengendalikannya. Namun, bertentangan dengan apa yang dia rasakan, pedang raksasa itu tidak bergerak. Duan Lingtian yang semakin cemas tiba-tiba mendengar suara kekanak-kanakan Chaos Divine Earth di benaknya. Ini adalah hukum waktu. Bab 3007, Harga untuk Selingkuh Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, hukum waktu. Duan Lingtian tercengang. Ya, hukum waktu. The Chaos Divine Earth menjawab, setelah membunuh jiwa pertempuran ketiga, energi dari hukum waktu membekukan waktu di mana pedang raksasa itu berada. Jika saya tidak salah, hukum waktu tampaknya membeli waktu untuk 7 jiwa pertempuran yang tersisa untuk menyatu. Apa yang terjadi kemudian membuktikan bahwa Chaos Divine Earth benar. Perbesar, perbesar, perbesar. Hanya dalam beberapa saat, 7 jiwa pertempuran yang tersisa menyatu dan membentuk satu jiwa pertempuran. Jiwa pertempuran memiliki penampilan seorang pria paruh baya berotot. Tingginya lebih dari 2 meter dan tampak kokoh seperti menara besi. Otot pria parubaya bertelanjang dada yang menonjol dan pembuluh darah yang hampir menyembul menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Tidak butuh waktu lama sebelum replika yang tepat dari pedang raksasa Duan Lingtian muncul di tangannya. Bahkan pedang yang direplikasi memiliki aura yang sama dengan aslinya. Meskipun merupakan replika, untuk semua maksud dan tujuan, itu adalah senjata surgawi kelas raja yang telah dipelihara oleh energi asal surgawi dari Dewa Surgawi. Aku bisa bergerak lagi. Ketika Duan Lingtian menemukan bahwa dia bisa menggerakkan pedang raksasanya lagi, dia menemukan serangannya meleset karena targetnya sudah tidak ada lagi. Wah, tidak akan mudah bagimu untuk mengalahkan jiwa pertempuran ini. Pada saat ini, kekuatannya sudah setara dengan puncak surgawi tertinggi surgawi yang telah memahami kedalaman hukum. Faktanya, itu bahkan mungkin sedikit lebih kuat dari itu. Chaos Divine Earth berkata, aku akan membantumu di titik kritis saat kamu bertarung. Namun, yang bisa aku lakukan hanyalah meningkatkan pertahananmu. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk membunuhnya. Sangat disayangkan Profound Divine Metal masih tertidur. Jika dia bangun, dia bisa bergabung dengan Profound Divine Metal bentuk pertama yang baru saja kamu temukan dan berevolusi menjadi Profound Divine Metal bentuk ketiga. Pada saat itu, dia akan bisa meningkatkan seranganmu dengan menggabungkan Celestial Weapon ofensifmu. Setelah mendengar kata-kata Chaos Divine Earth, Duan Lingtian menyadari betapa tangguhnya jiwa pertempuran di depannya. Akankah hukum waktu muncul lagi? Jika itu terjadi dan membekukan gerakanku, jiwa pertempuran akan dapat dengan mudah membunuhku. Duan Lingtian paling khawatir tentang hukum waktu. Berdasarkan bagaimana gerakan pedang raksasanya dibekukan sebelumnya, dia takut hukum waktu akan membekukannya dan membiarkan jiwa pertempuran membunuhnya. Dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali jika itu terjadi. Dengan pemikiran ini dalam pikirannya, dia mati rasa karena ketakutan. Hukum waktu benar-benar menakutkan. Itu sangat tidak terduga sehingga seseorang akan kesulitan bertahan melawannya. The Chaos Divine Earth menjawab, itu tidak mungkin. Jika itu terjadi,
itu hanya berarti bahwa tujuan Celestial Lord adalah untuk membunuh orang. Dengan melakukan hal seperti itu, apa gunanya bagi Dewa Surgawi yang menciptakan alam kuno surga selatan? Itu menghilangkan kekhawatiran Duan Lingtian dengan segera. Hukum waktu hanya muncul lebih awal untuk membiarkan jiwa-jiwa yang tersisa bergabung. Sekarang penggabungan selesai, itu tidak akan muncul lagi. Jika Dewa Surgawi benar-benar bermaksud untuk membunuhmu, hukum waktu akan membekukanmu lebih awal dan membiarkan jiwa-jiwa pertempuran membunuhmu. Duan Lingtian berpikir kata-kata Chaos Divine Earth masuk akal. The Chaos Divine Earth terus berkata, membunuh jiwa pertempuran ini harus menjadi percobaan pertamamu di kuil Celestial Lord. Ini berarti cobaan selanjutnya hanya akan semakin sulit. Aku tahu, Duan Lingtian mengangguk. Kemudian, dia berbalik untuk melihat jiwa pertempuran terakhir. Sekarang, aku akan baik-baik saja selama hukum waktu tidak muncul lagi. Suara mendesing. Jiwa pertempuran sudah bergerak ketika Duan Lingtian selesai berbicara. Itu mengacungkan pedang raksasa dan menebas Duan Lingtian seolah-olah mencoba membelahnya menjadi dua. Cara memegang pedang raksasa itu mirip dengan Duan Lingtian sebelumnya. Astaga, Duan Lingtian mencibir. Dia melepaskan semua kekuatannya saat dia mengacungkan pedang raksasanya saat menghadapi serangan ganas dari jiwa pertempuran. Dentang, ketika kedua pedang raksasa itu bertabrakan, suara ledakan terdengar di udara saat gelombang kejut mengalir ke sekitarnya. Ledakan, 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 gelombang kejut dari tabrakan pedang raksasa itu sangat menakutkan. Kekosongan bergetar dan beriak saat gelombang kejut diluncurkan. Kemudian, seluruh aula mulai bergetar ketika gelombang kejut menghantam dinding, itu seperti gempa bumi yang mengerikan. Sangat kuat, kekuatannya setara dengan milikku. Berdasarkan recoil yang dia rasakan di tangannya, Duan Lingtian memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan jiwa pertempuran. Dengan pengetahuan ini, dia tahu akan sulit baginya untuk menang jika dia hanya mengandalkan kekuatan. Dia perlu menyusun strategi dengan bijak untuk menang. Untungnya, dia memiliki Chaos Divine Earth di sisinya. Sementara itu, seorang pemuda berpakaian abu-abu yang baru saja lulus sidang di aula lain berjalan keluar. Setelah berjalan keluar dari aulanya, dia melihat ke belakang dan menemukan dindingnya transparan. Dia bisa melihat ke dalam aula tempat dia berada sebelumnya dan aula lainnya. Segera setelah itu, pemuda itu menemukan cukup banyak orang berkumpul di depan dinding di aula. Kira-kira 5 atau 6 orang semua menonton pertempuran di salah satu aula saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Pemuda berpakaian ungu ini pasti telah membawa orang lain ke kuil Dewa Surgawi. Jika tidak, dia tidak perlu bertarung dengan jiwa pertempuran yang begitu menakutkan. Sebelumnya, Hong Tao, keajaiban dari Sekte Awan Pengasih, telah dibunuh oleh jiwa pertempuran seperti ini. Hong Tao telah memahami hukum kedalaman dasar kayu, kedalaman elemen kayu, tetapi dia masih mati setelah bertukar sekitar 100 gerakan dengan jiwa pertempuran. Hong Tao, itu benar. Kudengar dia membantu adik laki-lakinya mengumpulkan 10 poin sehingga adik laki-lakinya bisa memasuki kuil Dewa Surgawi bersamanya. Meskipun adik laki-laki juniornya tidak keluar dari ruangan, Hong Tao masih harus membayar harga untuk membantu adik laki-lakinya menipu jalan masuk ke kuil Dewa Surgawi. Dewa Surgawi yang menciptakan tempat ini akan meningkatkan kesulitan bagi mereka yang curang. Itu cukup jelas. Untuk percobaan yang sama, kami hanya harus menghadapi 10 jiwa pertempuran dengan kekuatan yang sebanding dengan puncak surgawi tertinggi surgawi. Namun, lihat betapa menakutkannya jiwa pertempuran yang harus dihadapi pemuda berbaju ungu itu. Saya menyaksikan pertarungan Hong Tao. Awalnya, mereka seimbang tetapi setelah bertukar sekitar 100 gerakan, kekuatan jiwa pertempuran meningkat lagi. Itu langsung sekuat puncak Overarching Heavenly Supreme Celestial yang telah memahami dua kedalaman hukum. Itu dengan mudah membunuh Hong Tao setelah itu. Petik 2. Saat ini, kekuatan pemuda berpakaian ungu itu setara dengan jiwa pertempuran. Saya menduga kekuatan jiwa pertempuran akan meningkat dalam 100 gerakan atau lebih. Pada saat itu, pemuda berbaju ungu itu pasti akan mati. Pemuda berpakaian abu-abu melihat sekeliling dan menemukan pusat aula adalah ruang kosong dengan dinding transparan di sekitarnya, memungkinkan seseorang untuk melihat ke aula lain. Ada begitu banyak orang di sini. Terlepas dari aula tempat yang lain berkumpul di depan, ada beberapa aula lain di mana orang-orang juga bertarung.
Orang-orang di aula lain bertarung dengan jiwa pertempuran yang mirip dengan yang ditemui pemuda berpakaian abu-abu selama percobaan pertamanya. Dia harus mengalahkan 10 jiwa pertempuran dengan kekuatan yang sebanding dengan puncak surgawi tertinggi surgawi yang telah sepenuhnya menguasai metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawinya. Ketika dia melihat ke aula lain, dia melihat orang-orang di aula itu agak kuat. Beberapa dari mereka dengan mudah membanjiri jiwa pertempuran. Kekuatan orang-orang ini setara dengan kekuatannya. Mereka mungkin telah memahami kedalaman hukum juga. Aula itu. Segera setelah itu, pemuda berpakaian abu-abu didorong oleh rasa ingin tahunya untuk melihat aula tempat semua orang berkumpul di depannya. Itu dia. Hanya dengan pandangan sekilas, dia mengenali pemuda berbaju ungu yang sedang bertarung di aula. Pemuda berpakaian ungu itu tidak lain adalah Duan Lingtian, jenius tanpa sekte dari Supporting Foundation. Lawannya. Setelah itu, pemuda berpakaian abu-abu itu menyadari bahwa jiwa pertempuran yang harus dihadapi Duan Lingtian sangat kuat dibandingkan dengan kekuatan kolektif dari 10 jiwa pertempuran yang harus dia hadapi. Ekspresinya serius saat dia berpikir, bahkan aku akan membutuhkan lebih dari 30 gerakan untuk membunuhnya setelah melepaskan semua kekuatanku. Terlebih lagi, berdasarkan diskusi di sekitar, sepertinya kekuatan jiwa pertempuran akan meningkat setelah 100 gerakan atau lebih. Para penonton terus berdiskusi dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri saat mereka menyaksikan Duan Lingtian. Sebagian besar dari mereka tidak berpikir Duan Lingtian akan mampu bertahan. Mereka sudah bertukar 22 gerakan. Meskipun pemuda berpakaian ungu ini sangat kuat, dia ditakdirkan untuk mati jika dia tidak bisa mengalahkannya dalam 100 gerakan. Jiwa pertempuran terlalu kuat, aku pasti akan mati jika harus menghadapinya. Selain itu, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan eksternal di alam kuno surga selatan sehingga jimat surgawi dan pil surgawi tidak berguna di sini. Tepat sekali, selama mereka mengandung energi asal surgawi dari Duke surgawi atau seseorang yang lebih kuat, mereka tidak akan bekerja di sini. Jika puncak surgawi tertinggi surgawi yang tertinggi mengkonsumsi pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan mereka menjadi seorang adipati surgawi, mereka akan langsung dibunuh oleh formasi yang menjaga alam bawah dari alam kuno surga selatan. Dia hanya memiliki kesempatan untuk mengalahkan jiwa pertempuran ini jika dia telah memahami dua kedalaman hukum. Kalau tidak, tidak mungkin dia menang. Lagi pula, mereka berdua menggunakan senjata surgawi kelas raja yang diasuh oleh Dewa Surgawi. Bab 3008, Artefak Terkemuka Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor. Terjemahan fantasi tak berujung. Setelah mendengar diskusi di sekitarnya, pemuda berpakaian abu-abu itu tidak setuju atau tidak setuju. Dia pasti akan mati. Duan Lingtian tidak terlalu lemah. Karena latar belakangnya yang luar biasa, ia membanggakan dirinya sebagai penilai karakter yang baik. Ketika dia pertama kali melihat Duan Lingtian, dia merasakan aura yang akrab dari Duan Lingtian. Meskipun dia tidak yakin aura apa itu, dia tahu itu mirip dengan klannya dan wilayah asalnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya bisa dia dengar, aura itu terasa seperti aura artefak, tapi juga tidak persis sama. Rasanya seperti ada sesuatu yang hilang. Begitu pemuda berpakaian abu-abu itu selesai berbicara, sebuah suara wanita terdengar di benaknya. Suara itu merdu tetapi dingin menusuk tulang pada saat yang sama. Jiwa artefak itu hilang. Saudari Huanger, kamu sudah bangun. Setelah mendengar suara wanita itu, pria muda berpakaian abu-abu itu melebarkan matanya kegirangan. Ya, suara merdu dan dingin terdengar lagi. Aku sudah sadar kembali saat pertama kali bertemu dengannya. Namun, pada saat itu, saya tidak dapat berkomunikasi dengan Anda. Setelah jeda, wanita itu berbicara lagi. Feng kecil, kamu sudah dewasa. Setelah mendengar kata-kata ini, mata pemuda berpakaian abu-abu itu memerah. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya saat dia berkata, Saudari Huanger, suatu hari, aku akan membalaskan dendammu dan klan. Saya percaya Anda, wanita itu berkata, saya akan membantu Anda juga. Saudari Huanger, Anda, mata pemuda berpakaian abu-abu itu berkedip saat dia berbicara. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, wanita itu menyela. Feng kecil, aku berencana untuk menyatu dengan artefak di tubuh Duan Lingtian dan menjadi jiwa dari artefak itu. Jiwa artefak di tubuhnya. Setelah mendengar kata-kata wanita itu, mata pemuda berpakaian abu-abu itu membelalak kaget, dan ekspresinya berubah drastis. Sister Huanger, kamu adalah jiwa dari artefak terkemuka.
Bahkan artefak biasa-biasa saja tidak layak untukmu, apalagi artefak primitif. Kemudian, dia melihat pemuda berpakaian ungu sebelum dia bertanya dengan suara gemetar, apakah mungkinkah artefak tanpa jiwa di Duan Ling tubuh Tian adalah artefak yang menonjol? Anda pernah mendengar tentang artefak di tubuhnya sebelumnya, kata wanita itu. Aku pernah mendengarnya. Pemuda berpakaian abu-abu itu tercengang. Kemudian, matanya menjadi cerah saat dia berkata, Saudari Huanger, Anda mengatakan bahwa artefak di tubuh Duan Ling Tian bukan hanya artefak yang menonjol, tetapi artefak yang menonjol dari tanah persembahan surgawi. Apakah saya benar? Artefak di tubuhnya disebut pedang indah 7 lubang, jawab wanita itu. Apa? Pedang indah 7 lubang. Mata pemuda berpakaian abu-abu itu membelalak kaget. Pedang itu, bukankah itu milik Xia Jie, penguasa ketiga klan Xia? Kenapa ada di tubuh Duan Ling Tian? Pemuda berpakaian abu-abu itu, tentu saja, telah mendengar tentang pedang indah 7 lubang. Hampir semua orang dari tanah persembahan surgawi telah mendengarnya. Pedang indah 7 lubang terkenal bukan karena betapa luar biasanya pedang itu di antara artefak terkemuka tetapi karena pemilik aslinya sangat terkenal di tanah persembahan surgawi. Kamu harus bertanya padanya tentang ini. Namun, karena dia memiliki pedang indah 7 lubang, itu menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan Xia Jie, kata wanita itu, jika kamu bisa berteman dengan Xia Jie melalui dia, kamu akan memiliki sekutu yang kuat membantu Anda ketika Anda membalas dendam di masa depan. Tuan ketiga klan Xia cukup kuat. Sister Huanger, pemuda berpakaian abu-abu itu sedikit gemetar. Wanita itu adalah jiwa dari artefak yang digunakan kakak perempuannya untuk dibawa-bawa di masa lalu. Setelah tubuh artefak dihancurkan, jiwa yang terluka parah melarikan diri dan bersembunyi di tubuhnya. Kemudian, itu membimbingnya untuk melarikan diri dari klannya yang hancur dan tanah persembahan surgawi ke surga yang melingkupi roh, salah satu dari 81 alam Devata. Duan Ling Tian, tentu saja, tidak mengetahui rahasia pria muda berpakaian abu-abu dan percakapan wanita itu. Kalau tidak, dia akan terkejut dengan cara wanita itu berbicara kepada pria muda berpakaian abu-abu itu. Lagi pula, berdasarkan apa yang diketahui Duan Ling Tian, nama pemuda berpakaian abu-abu itu tidak mengandung kata Feng. Sementara itu, orang lain muncul di dekat pemuda berpakaian abu-abu itu. Orang ini juga salah satu peserta yang bertarung sengit di salah satu aula tadi. Dia baru saja melewati persidangan dan berjalan ke aula ini belum lama ini. Ketika dia melihat ke aula tempat kebanyakan orang berkumpul di depannya, dia segera mengenali Duan Ling Tian. Duan Ling Tian, pemuda ini tidak lain adalah Sui Jingyu, pangeran kedua dari negara Qi Selatan. Sebelumnya, dia telah bertarung dengan Duan Ling Tian sebelum memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan. Dia juga merupakan puncak surgawi tertinggi surgawi yang telah memahami hukum kedalaman fundamental guntur, kedalaman elemental guntur. Karena kekuatannya, ia berhasil bertahan sejauh ini. Curang, Sui Jingyu terkejut ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Dia terkejut mengetahui bahwa Duan Ling Tian dihukum selama persidangan pertama di kuil Dewa Surgawi karena curang. Mereka pikir dia pasti akan mati. Sui Jingyu mencibir ketika mendengar beberapa orang berkata Duan Ling Tian pasti akan mati. Dia sadar bahwa Duan Ling Tian tidak selemah yang dipikirkan orang-orang ini. Namun, jiwa pertempuran itu benar-benar kuat. Serangannya jauh lebih kuat dariku selama pertempuran kita. Namun, kurasa serangannya tidak cukup kuat untuk menembus pertahanan Duan Ling Tian. Saat itu, Duan Ling Tian dengan mudah menghentikan seranganku. Terlebih lagi, pada saat itu, dia tidak memiliki senjata surgawi kelas raja yang murni defensif. Sekarang dia memiliki senjata surgawi kelas raja yang murni defensif, pertahanannya pasti telah tumbuh lebih tangguh. Jiwa pertempuran itu tidak akan bisa menghancurkan pertahanannya. Selama Duan Ling Tian memanfaatkan waktu ketika jiwa pertempuran menyerangnya, dia akan dapat membunuh jiwa pertempuran. Tentu, itu membawa risiko juga. Sui Jingyu benar-benar yakin akan kekalahannya di tangan Duan Ling Tian. Dia agak yakin Duan Ling Tian akan mampu membunuh jiwa pertempuran. Jika itu aku akan dengan mudah dibunuh oleh jiwa pertempuran itu. Setelah melihat kekuatan jiwa pertempuran yang dihadapi Duan Ling Tian, dia tahu dia bukan tandingan jiwa pertempuran. Dia tidak seperti Duan Ling Tian yang telah memahami dua kedalaman dari hukum bumi. Selain itu, hukum kedalaman bumi lainnya adalah kedalaman defensif. Sementara itu,
Duan Lingtian tidak lagi menyerang jiwa pertempuran secara langsung. Sebaliknya, seperti yang telah dispekulasikan oleh Sue Jingyu, dia membiarkan jiwa pertempuran menyerangnya. Pada saat berikutnya, rompi skala merah muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengambil kesempatan itu dan menebas dengan pedang raksasanya dengan kecepatan kilat. Jiwa pertempuran yang sedang menyerang tidak bisa mempertahankan diri dari serangan Duan Lingtian. Itu tidak berhenti dan melanjutkan lintasannya untuk memotong Duan Lingtian. Satu-satunya tujuannya adalah untuk membunuh Duan Lingtian, itu sama sekali tidak memperdulikan hidupnya. Setelah melihat ini, para penonton tersentak kaget. Apakah pemuda berpakaian ungu itu berencana untuk mati bersama dengan jiwa pertempuran? Dia harus tahu bahwa langkah ini akan membunuhnya bahkan jika dia berhasil membunuh jiwa pertempuran, kan? Namun, kemajuan selanjutnya di luar dugaan mereka. Sebaliknya, Sue Jingyu tersenyum tipis, terlihat puas karena tebakannya benar. Aku tahu itu. Sementara itu, pemuda berbaju abu-abu yang sedang bercakap-cakap dengan jiwa artefak di benaknya kembali sadar ketika mendengar seruan di sekitarnya. Surga, sungguh pertahanan yang sangat kuat. Dia memblokir serangan penuh dari jiwa pertempuran hanya dengan menggunakan senjata surgawi kelas raja defensifnya. Bagaimana dia melakukannya? Senjata surgawi kelas raja pertahanannya tidak terlihat seperti itu telah dipelihara oleh dewa surgawi. Faktanya, bahkan jika itu telah dipelihara oleh seorang dewa surgawi, itu masih tidak akan dapat sepenuhnya menghentikan serangan dari jiwa pertempuran itu, kan? Dia pasti telah memahami kedalaman kedua dari hukum bumi. Selain itu, kedalaman kedua harus menjadi kedalaman defensif. Kalau tidak, pertahanannya tidak akan terlalu kuat. Setelah mendengar kata-kata ini, pemuda berpakaian abu-abu melihat jiwa pertempuran telah menyerang Duan Lingtian dengan seluruh kekuatannya tetapi gagal menembus rompi merah di tubuh Duan Lingtian. Pada saat yang sama, serangan eksplosif Duan Lingtian berhasil menghancurkan jiwa pertempuran sepenuhnya. Orang ini menakutkan. Dia terlalu menakutkan. Saya tidak berpikir ada banyak orang yang bisa menembus pertahanannya, kan? Siapa dia? Bagaimana dia begitu kuat? Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Pemuda itu memanggil namanya lebih awal. Mungkin dia mengenalnya. Dengan itu, semua orang memandang Sue Jingyu dengan rasa ingin tahu. Sue Jingyu dengan tenang berkata tanpa diminta, namanya Duan Lingtian. Dia adalah seorang kultivator jenius tanpa sekte yang mewakili bangsa pendukung di wilayah 1000 bangsa. Seorang kultivator jenius tanpa sekte yang mewakili negara jatuh pendukung di wilayah 1000 negara. Kebanyakan orang terkejut dengan kata-kata Sue Jingyu. Mereka mengira Duan Lingtian berasal dari kekuatan kelas 7 setelah menyaksikan kekuatannya. Sementara itu, Duan Lingtian yang baru saja lulus ujian memasuki aula tempat semua orang berkumpul. Dia tidak menyangka akan melihat begitu banyak orang setelah dia berjalan keluar dari aula. Apalagi dia bahkan mengenali dua orang di sana. Mereka tidak lain adalah Sue Jingyu, pangeran kedua dari bangsa Qi Selatan, dan Ling Jueyun, pembudidaya jenius tanpa sekte dari bangsa Ming Timur. Bab 3009, berbicara dengan Anda secara pribadi penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, sepertinya ini adalah orang-orang yang baru saja lulus uji coba. Duan Lingtian mengamati sekelilingnya. Dia tidak hanya menemukan bahwa segala sesuatu di aula yang baru saja dia keluarkan dapat dilihat, tetapi dia juga menemukan bahwa dia dapat melihat semua yang terjadi di aula lain. Ada total 10 aula, dan 3 aula ditempati oleh peserta yang masih menjalani persidangan. Setelah Duan Lingtian menyaksikan uji coba peserta lain sejenak, kerutan muncul di wajahnya. Dia melihat salah satu peserta telah membunuh 7 jiwa pertempuran, tetapi 3 jiwa pertempuran yang tersisa tidak menunjukkan tanda-tanda bergabung. Pada akhirnya, peserta membunuh 3 jiwa pertempuran tanpa mereka bergabung. 2 peserta yang tersisa juga masing-masing telah membunuh lebih dari 5 jiwa pertempuran, sama, jiwa pertempuran tidak menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Duan Lingtian kesal dan bingung dengan ini. Apa yang terjadi? Mengapa cobaan saya jauh lebih sulit daripada mereka? Pada saat yang sama, Sue Jingyu, pangeran kedua dari negara Qi Selatan, memperhatikan ekspresi bingung di wajah Duan Lingtian. Dia mengambil inisiatif dan berkata, Duan Lingtian, apakah Anda membantu orang lain mendapatkan 10 poin untuk memasuki kuil Dewa Surgawi? Duan Lingtian memandang Sue Jingyu dengan skeptis.
Meskipun Duan Lingtian tidak tahu mengapa Sui Jingyu menanyakan pertanyaan seperti itu, dia masih mengangguk sebagai jawaban. Memang, dia telah membantu Huang Jichao mendapatkan 10 poin untuk memasuki kuil Dewa Surgawi. Tepat sekali. Setelah mendengar jawaban Duan Lingtian, Sui Jingyu berkata, itu dianggap curang untuk membantu seseorang mendapatkan 10 poin untuk memasuki kuil Dewa Surgawi. Karena itulah trial pertama yang kamu hadapi setelah memasuki Celestial Lord Temple memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Ada seseorang yang tidak lebih lemah dariku yang mati menghadapi cobaan yang sama denganmu. Curang. Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan ada aturan seperti itu di alam kuno surga selatan, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, ketika dia mengingat mereka yang memperoleh 10 poin dan diberikan izin masuk ke Dewa Surgawi akan kehilangan ingatan mereka setelah keluar dari alam kuno surga selatan, dia pikir itu wajar jika aturan itu tidak diketahui secara luas. Pada saat ini, Ling Jueyun, pembudidaya jenius tanpa sekte dari negara Ming Timur, berseru, Duan Lingtian. Kemudian, dia berjalan ke Duan Lingtian. Duan Lingtian terkejut bahwa Ling Jueyun akan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Dia mengangguk dan dengan tenang menjawab, Ling Jueyun, bisakah saya berbicara dengan Anda secara pribadi? Ling Jueyun bertanya, meskipun Duan Lingtian tidak tahu apa niat Ling Jueyun, dia mengangguk dan menyetujui permintaan Ling Jueyun tanpa bertanya apapun. Terima kasih banyak. Ling Jueyun berterima kasih kepada Duan Lingtian ketika dia melihat pihak lain menyetujui permintaannya. Kemudian, dia memimpin Duan Lingtian kembali ke aula tempat Duan Lingtian baru saja keluar. Sementara itu, Sui Jingyu yang mendengar Duan Lingtian memanggil nama Ling Jueyun tenggelam dalam pikirannya. Dia menemukan nama itu familiar. Ling Jueyun, itu benar, dia jenius yang mewakili bangsa Ming Timur. Dia adalah panggung surgawi yang meliputi surgawi tertinggi yang memahami kekuatan hukum. Selama pertempuran surga selatan di negara Ming Timur, dia telah mengalahkan semua peserta lainnya. Pada saat ini, semua orang, termasuk Sui Jingyu, dapat melihat Duan Lingtian dan Ling Jueyun yang berdiri saling berhadapan di aula. Punggung Ling Jueyun menghadap beberapa orang yang berdiri di luar. Tiba-tiba, seorang pria parubaya memandang Sui Jingyu dan dengan rasa ingin tahu bertanya, kamu mengatakan sebelumnya bahwa pemuda berpakaian ungu itu berasal dari wilayah 1000 bangsa. Setelah mendengar ini, beberapa orang menoleh untuk melihat Sui Jingyu. Ya, Sui Jingyu mengangguk. Bukan hanya dia, orang di aula bersamanya dan saya juga berasal dari wilayah 1000 bangsa. Tidak seperti saya, yang berasal dari negara Qi Selatan, mereka berdua adalah pembudidaya tanpa sekte. Mereka hanya mewakili negara kejatuhan pendukung dan negara Ming Timur untuk memasuki alam kuno surga selatan. Mereka bukan warga negara yang mereka wakili. Saya tidak menyangka bahwa 3 orang dari wilayah 1000 bangsa berhasil memasuki kuil Dewa Surgawi. Pria parubaya itu menghela nafas. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang berdiri di samping lelaki parubaya itu bertanya, jika aku tidak salah, pemuda berbaju ungu itu bahkan belum berusia 100 tahun, kan? Ketika Duan Lingtian mengikuti Ling Jueyun ke aula, lelaki tua itu secara naluriah memperluas kesadaran surgawi untuk menyelidiki Duan Lingtian untuk sesaat. Sepertinya Duan Lingtian berusia kurang dari 100 tahun, tetapi dia tidak begitu yakin. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, beberapa orang, termasuk lelaki parubaya itu, menggelengkan kepala tidak percaya. Apa? Pemuda berpakaian ungu itu bahkan belum berusia 100 tahun. Mustahil. Bagaimana seseorang yang bahkan belum mencapai usia 100 tahun bisa begitu kuat? Dia benar, Sui Jingyu dengan tenang menjawab, bukan hanya pemuda berbaju ungu itu. Pemuda berbaju abu-abu yang bersamanya juga berusia kurang dari 100 tahun. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mengkonfirmasi kata-kataku ketika mereka keluar. Apa? Keduanya berusia di bawah 100 tahun. Pemuda berpakaian ungu memahami 2 kedalaman hukum. Bagaimana dia bisa berusia kurang dari 100 tahun? Apakah kamu bercanda? Ketika orang banyak mendengar keyakinan dalam kata-kata Sui Jingyu, mereka tidak lagi meragukannya. Lagi pula, tidak ada alasan baginya untuk berbohong. Selain itu, seperti yang disarankan Sui Jingyu, mereka dapat memeriksa sendiri ketika keduanya keluar dari aula. Jika mereka ingin memastikannya sekarang, mereka bahkan bisa memasuki aula sekarang. Namun,
Tidak satupun dari mereka memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, pemuda berpakaian ungu itu sangat kuat. Meskipun mereka kuat juga, mereka hanya memahami satu kedalaman dari sebuah hukum. Mereka jauh dari cocok untuknya. Di aula, Duan Lingtian memandang Ling Jueyun dan bertanya, ada apa? Dia, tentu saja, sedikit penasaran. Ling Jueyun tidak bertele-tele dan dengan belak-belakan bertanya, Duan Lingtian, apa kamu kenal Xia Jie? Xia Jie, setelah mendengar kata-kata Ling Jueyun, mata Duan Lingtian melebar tanpa terasa. Gelombang emosi segera naik di hatinya. Xia Jie, Duan Lingtian, tentu saja, akrab dengan nama ini. Terlebih lagi, Xia Jie telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Bagaimanapun, Xia Jie adalah paman ketiga KR di kehidupan sebelumnya. Tidak hanya itu, tetapi Xia Jie telah menyelamatkan hidupnya di dunia biasa dan memberinya logam surgawi mendalam bentuk pertama dan pedang Dewata Devata. Xia Jie yang mana yang kamu bicarakan? Duan Lingtian bertanya setelah tenang. Dia tidak mengira Ling Jueyun, seorang celestial tertinggi surgawi belaka, akan mengenal Xia Jie. Bagaimanapun, Xia Jie adalah seseorang yang lebih kuat dari Kaisar Surgawi dari alam Devata. Dia berasal dari tanah persembahan surgawi, salah satu alam dewa. Aku sedang berbicara tentang Xia Jie, penguasa ketiga klan Xia di tanah persembahan surgawi. Ling Jueyun perlahan berkata. Setelah mendengar kata-kata, tanah persembahan surgawi, Duan Lingtian terkejut. Memang, Ling Jueyun sedang berbicara tentang Paman KR. Dia bingung, bagaimana Ling Jueyun tahu tentang tanah persembahan surgawi. Ling Jueyun hanyalah seorang celestial tertinggi surgawi yang menyeluruh. Bagaimana dia tahu tentang Xia Jie dan tanah persembahan surgawi? Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam sebelum dia bertanya dengan mata menyipit, bagaimana kamu tahu aku mengenalnya? Ling Jueyun menjawab dengan jujur, itu karena artefak yang menonjol di tubuhmu, pedang indah 7 lubang. Itu pedang Xia Jie, karena itu bersamamu sekarang, dia pasti memberikannya padamu. Pedang indah 7 lubang. Duan Lingtian memandang Ling Jueyun dengan waspada dan bertanya, siapa kamu? Saya dari tanah persembahan surgawi. Ling Jueyun yang mengharapkan pertanyaan ini dengan tenang berkata, tepatnya, saya dari klan Ling di tanah persembahan surgawi. Ini adalah klan yang menyendiri tapi damai. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya, dan matanya memerah ketika dia menyebutkan klan Ling. Gelombang niat membunuh meluncur keluar dari tubuhnya pada saat yang sama. Suaranya dingin sambil terus berkata, meskipun klan Ling kita tidak setenar klan Xia, dan kekuatan kita sedikit lebih rendah dari klan Xia, klan kita setenar klan Xia saat itu. Setelah melihat perubahan pada Ling Jueyun, Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati, apakah dia membenci klannya? Atau apakah sesuatu terjadi pada klannya? Dia bisa dengan jelas merasakan kebencian dari niat membunuh Ling Jueyun. Namun, dia tidak tahu siapa atau apa kebencian itu ditujukan. Dia bertanya, sedikit bingung, kamu meminta untuk berbicara denganku secara pribadi, hanya untuk mengatakan ini. Setelah memasuki aula, kecuali kalimat pertama Duan Lingtian, keduanya telah berkomunikasi melalui transmisi suara. Tidak, Ling Jueyun menggelengkan kepalanya. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Tolong biarkan jiwa dari artefak terkemuka kakak perempuanku menjadi jiwa artefak dari pedang indah 7 lubang di tubuhmu. Jiwa artefak dari pedang indah 7 lubang. Mata Duan Lingtian melebar lagi. Maksud kamu apa? Kakak perempuan saya memiliki artefak yang menonjol. Ketika dia meninggal, artefak yang menonjol juga diambil. Namun, jiwa artefak secara paksa memisahkan dirinya dari artefak terkemuka yang telah menjadi tak bertuan dengan biaya cedera serius. Begitulah cara dia datang untuk tinggal sementara dalam kesadaranku, Ling Jueyun berkata, setelah dia menjadi jiwa dari pedang indah 7 lubang, hidupnya akan sepenuhnya berada di tanganmu. Anda tidak perlu khawatir dia akan berbalik melawan Anda. Selama kamu adalah penguasa dari pedang 7 lubang yang indah, kamu juga akan menjadi tuannya. Dia tidak dapat melarikan diri dari pedang 7 lubang yang indah selama pedang 7 lubang yang indah memiliki seorang tuan. Bab 3010, Huanger Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Ling Jueyun jelas berusaha meyakinkan Duan Lingtian dengan kata-katanya. Meskipun sepertinya tidak ada yang salah dengan kata-kata Ling Jueyun, Duan Lingtian masih memutuskan untuk berhati-hati. Dia bertanya pada Chaos Divine Earth, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang artefak?
Apakah kata-katanya benar? Sebelum ini, Duan Lingtian hanya tahu bahwa 7 pedang indah di tubuhnya adalah artefak Devata, dan itu sekuat senjata surgawi kelas Duke tanpa jiwa artefaknya. Kamu, ada artefak Devata di tubuhmu. Chaos Divine Earth terkejut. Dia bisa merasakannya, kenapa kamu tidak? Duan Lingtian bingung. Kemudian, dia dengan sengaja memindahkan Seven Orifices Sword Exquisite di tubuhnya lebih dekat ke Chaos Divine Earth. Ini benar-benar artefak Devata. Selain itu adalah artefak yang menonjol. The Chaos Divine Earth menghela nafas sebelum mengeluh dengan suara kekanak-kanakannya. Nak, karena kamu memiliki artefak Devata, mengapa kamu menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan untuk membunuh si Macun itu sebelumnya? Meskipun artefak Devata ini tidak memiliki jiwa, kekuatannya masih sebanding dengan senjata surgawi tingkat kaisar jika seseorang dengan kekuatanmu menggunakannya. Jika kamu menggunakan pedang ini untuk melawan si Macun, kamu bisa membunuhnya dalam hitungan detik bahkan sebelum dia bisa menyerang. Kalau begitu, aku tidak perlu membantumu menangkis serangannya sama sekali. Senjata surgawi kelas kaisar, Duan Lingtian tercengang. Meskipun 7 pedang indah lubang di tubuhku adalah artefak Devata, itu hanya sekuat senjata surgawi kelas Duke. Tidak mungkin itu sebanding dengan senjata surgawi kelas kaisar. Dia telah mencoba menggunakan pedang indah 7 lubang lebih dari sekali dan telah memastikan bahwa itu hanya sebanding dengan senjata surgawi kelas Duke. The Chaos Divine Earth bertanya, kamu mungkin menggunakan artefak ini sebelum memahami kedalaman hukum, kan? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Kemudian, matanya melebar saat kesadaran muncul padanya. Maksudmu, setelah memahami kedalaman hukum, aku bisa meningkatkan kekuatan artefak. Itu benar, kata Chaos Divine Earth, mereka yang memahami kekuatan hukum bahkan dapat meningkatkan artefak primitif tanpa jiwa ke tingkat senjata surgawi kelas kaisar, apalagi artefak terkemuka seperti milikmu. Kamu memiliki artefak yang luar biasa, namun, kamu masih menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan itu. Sungguh sia-sia, tak segan-segan menegur Duan Lingtian karena tidak mampu mengenali harta yang dimilikinya. Duan Lingtian tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak menyadari hal ini. The Chaos Divine Earth terus berkata, adapun apa yang dia katakan sebelumnya, itu benar. Jika artefak Devata Anda menyatu dengan jiwa yang sesuai, itu akan bermanfaat bagi Anda. Bagaimanapun, dengan jiwa, pedang akan dikembalikan ke kekuatan dan potensi penuhnya. Secara alami, dengan kekuatan Anda saat ini, Anda belum dapat menggunakannya secara maksimal. Namun, hanya bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya sudah setara dengan menggunakan senjata surgawi kelas kaisar. Ketika Ling Jueyun melihat Duan Lingtian terganggu, dia sedikit mengernyit. Duan Lingtian, apakah kamu tidak mau menerima lamaranku? Meskipun dia tidak berpikir Duan Lingtian akan menolak begitu banyak, dia menjadi tidak yakin ketika dia melihat keraguan Duan Lingtian. Duan Lingtian sadar kembali ketika dia mendengar Ling Jueyun memanggilnya. Dia menatap Ling Jueyun dengan penuh perhatian saat dia berkata, saya setuju. Namun, saya yakin ada syaratnya, kan? Tidak ada alasan bagi Duan Lingtian untuk menolak begitu banyak. Namun, dia tahu tidak ada makan siang gratis di dunia. Dia pasti perlu membayar harga dengan imbalan sebesar itu. Artefak jiwa kakakku akan membicarakan ini denganmu, kata Ling Jueyun. Saat suara Ling Jueyun menghilang, Duan Lingtian menerima transmisi suara dari Ling Jueyun, tapi itu bukan suara Ling Jueyun. Suara wanita yang lembut tapi dingin terdengar di benak Duan Lingtian. Aku bersedia menjadi jiwa dari pedang indah 7 lubang, dan aku hanya punya satu syarat. Duan Lingtian merasa menggigil di punggungnya ketika dia mendengar suara dingin itu. Kondisi apa? Ketika kamu sudah tumbuh cukup kuat, balas dendam tuanku dengan membunuh pembunuhnya, kata wanita itu. Balaskan tuanmu. Duan Lingtian mengangkat alis dan berkata, jika orang yang membunuh mantan tuanmu pantas mati, aku tidak keberatan membantumu membalaskan dendamnya. Namun, jika mantan tuanmu adalah orang jahat yang pantas dihukum mati, dan pembunuhnya hanya menegakkan keadilan, aku tidak akan menyetujui syaratmu. Meskipun godaan untuk memiliki jiwa dalam artefak sangat besar, Duan Lingtian bukanlah seseorang yang akan melawan hati nuraninya dan membunuh orang yang tidak bersalah untuk keuntungannya sendiri. Sungguh pria yang terhormat, seperti yang diharapkan dari orang yang diberikan pedang oleh Xia Jie, kata wanita itu. Berdasarkan kata-katanya, jelas dia tidak keberatan dengan kata-katanya. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan.
Setelah mendengar kata-kata wanita itu, Duan Lingtian agak yakin pembunuhnya adalah seseorang yang pantas mati. Aku akan memasuki lautan kesadaranmu sekarang. Jangan menolaknya. Setelah memasuki lautan kesadaranmu, aku akan secara bertahap bergabung dengan 7 pedang indah lubang di tubuhmu dan menjadi jiwanya. Begitu suara wanita itu menghilang, sesuatu melintas melewati sudut mata Duan Lingtian. Dia melihat seberkas cahaya hijau mengalir ke tubuhnya. Chaos Divine Earth, kamu. Duan Lingtian memanggil Chaos Divine Earth ketika melihat seberkas cahaya hijau bergegas menuju lautan kesadaran dan jiwanya. Dia ingin Chaos Divine Earth membantunya membatasi kekuatan Profound Divine Metal yang menjaga jiwanya. Meskipun logam surgawi yang mendalam sedang tertidur lelap, itu masih secara naluriah melindungi jiwa Duan Lingtian. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa artefak jiwa tidak akan bisa memasuki jiwanya dan lautan kesadarannya. Jangan khawatir. Chaos Divine Earth sepertinya tahu apa yang ingin dikatakan Duan Lingtian. Logam surgawi yang mendalam tidak akan menghalangi jiwanya. Pada saat ini, Duan Lingtian merasakan fluktuasi di lautan kesadarannya. Segera setelah itu, suara seorang wanita terdengar di benaknya. Logam surgawi yang mendalam, kekacauan bumi surgawi, api surgawi kekacauan, petunjuk keterkejutan bisa terdengar dalam suaranya. Pohon kehidupan surgawi juga ada di sini. Anda berhasil membuatnya mengakui Anda sebagai tuannya. Dia tahu bahwa Duan Lingtian telah berhasil memperoleh pohon kehidupan surgawi di masa lalu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Duan Lingtian akan mampu membuat pohon kehidupan surgawi mengenalinya sebagai tuannya. Dia menghela nafas kagum. Ternyata, kamu memiliki 99 vena surgawi. Tidak heran Xia Jie memilihmu. Xia Jie memilihku. Maksud kamu apa? Duan Lingtian mengerutkan kening dalam kebingungan. Bukankah kamu penerus yang dicari Xia Jie di alam Devata? Wanita itu bingung. Tidak, Duan Lingtian menjawab dengan tenang, Xia Jie dan aku bisa dianggap sebagai kerabat terbaik, aku memanggilnya sebagai paman ketiga. Paman ketiga, Anda kerabatnya. Apakah Anda dari klan Xia? Tidak, nama keluargamu adalah Duan. Apakah Anda putra tidak sah dari patriark klan Xia? Wanita itu bertanya. Omong kosong, Duan Lingtian berkata sebagai tanggapan atas pertanyaannya. Lalu mengapa kamu memanggil Xia Jie sebagai paman ketiga? Tanya wanita itu lagi. Istriku adalah nona muda dari klan Xia, Xia Ningsue. Kata Duan Lingtian, Xia Ningyue adalah nama KR di kehidupan sebelumnya. Xia Ningsue, wanita itu bergumam, bagaimana mungkin? Xia Ningsue sudah meninggal karena dia menolak pernikahan dengan klan Yun. Bahkan jika dia tidak mati, bagaimana dia bisa memiliki pria lemah seperti suaminya? Terserah kamu untuk percaya padaku atau tidak. Berbicara tentang KR, Duan Lingtian menjadi sedih dan mudah tersinggung. Wanita itu bisa merasakan emosi Duan Lingtian yang bergejolak sehingga dia tidak mengatakan lebih banyak. Ketika Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya, dia melirik Ling Jueyun dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Anda berasal dari tanah persembahan surgawi. Duan Lingtian, Ling Jueyun membalas tatapan Duan Lingtian dan dengan sungguh-sungguh berkata dengan suara yang dalam, meskipun saudari Huanger telah memilih untuk menjadi jiwa pedang dari pedang indah 7 lubangmu dan melayanimu sebagai tuannya. Jika aku mengetahui bahwa Anda menghinanya atau memaksanya untuk melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan, saya akan melawan Anda dengan hidup saya dan mencari keadilan untuknya. Berhentilah memikirkan pikiran kotor seperti itu. Duan Lingtian melirik Ling Jueyun sebelum dia berjalan keluar dari aula, meninggalkan Ling Jueyun di belakang. Dia tahu apa arti kata-kata Ling Jueyun. Ling Jueyun khawatir dia akan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Tuan Huang dan memaksanya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Misalnya, berhubungan dengannya. Namun, apakah dia orang seperti itu? Dia bisa memahami kekhawatiran Ling Jueyun, tapi dia tidak bisa tidak merasa tersinggung. Ling Jueyun mengikuti Duan Lingtian keluar dari aula. Tidak hanya dia tidak puas dengan sikap Duan Lingtian, tetapi senyum tipis juga terlihat di wajahnya. Dia tahu Duan Lingtian adalah seseorang yang layak dipercaya. Ketika Duan Lingtian berjalan keluar dari aula, suara heran wanita itu terdengar lagi di benaknya. Chaos Divine Earth bentuk ketiga, Chaos Divine Flame bentuk ketiga, dan Profound Divine Metal bentuk kedua. Bagaimana kamu melakukannya? The Chaos Divine Earth tertawa kecil sebelum dia menjawab, gadis, maksudmu Profound Divine Metal bentuk ketiga. Lagi pula, setelah Profound Divine Metal terbangun,
itu akan berevolusi ke bentuk ketiga dengan menyerap Profound Divine Metal bentuk pertama ini. Diperoleh anak, Chaos Divine Earth, mengapa kamu bersedia berbagi host yang sama dengan Profound Divine Metal dan Chaos Divine Flame? Saya pikir 5 elemen surgawi sangat arogan. Bagaimana Anda bisa bersedia berbagi host dengan elemen surgawi lainnya? Tanya wanita itu heran. Gadis, sebelum menanyakan pertanyaan ini padaku, bukankah seharusnya kamu memperkenalkan dirimu terlebih dahulu? Tanya Chaos Divine Earth. Nama saya Huanger. Saya adalah jiwa dari artefak Devata yang menonjol. Saya sekarang telah menjadi jiwa dari 7 pedang indah di tubuhnya, kata wanita itu. Huanger, itu nama yang bagus. Cara berbicara Chaos Divine Earth adalah dewasa, bertentangan dengan suaranya yang kekanak-kanakan.